Episode 1, saat SMP Nasumi tiba-tiba menyadari memulai usaha itu sangat sulit. Berdiri seharian di luar lorong hanya bisa menjual 5 buah. Kalau begini bisa-bisa bangkrut dan lebih baik tutup saja. Saat kembali ke ruang sains untuk menyimpan barang, Nasumi secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Sayangnya, dia hiperaktif dan langsung bertanya dengan bersemangat. Dia mencela karena berani membuka toko dan langsung pergi begitu saja. Apa kau tahu aku harus berjualan menggantikanmu? Saat kau pergi, ada 15 pelanggan datang dan aku berhasil menjual 27 buah. Dia memberikan uangnya dan ingin tahu mengapa Nasumi harus menjual 100 aksesori. Semakin Nasumi bertele-tele, dia semakin mendekat dengan percaya diri yang luar biasa. Nasumi seringkali luluh di hadapan gadis-gadis cantik sehingga dia mengungkapkan mimpinya. Aku ingin membuka toko yang menjual aksesori bunga, tetapi orang tuaku ingin aku menjadi pegawai negeri sipil. Setelah pertengkaran, mereka berjanji akan mengizinkanku mewujudkan mimpi jika aku berhasil menjual 100 buah di festival sekolah. Alih-alih mendapatkan simpati, yang didapat malah tawa terbahak-bahak. Sudah begitu, dia malah berjualan susu sembarangan dan menyebut orang lain bodoh, sungguh tidak menyenangkan. Dia pikir tindakan orang tua Nasumi menghalangi tidak ada yang salah sama sekali. Dia memperkenalkan diri bernama Himari dan berjanji akan membantunya menjual 68 buah sisanya. Aku akan mengurus semuanya agar orang tuamu tidak mengomel. Sejak saat itu, kami berdua sudah saling mengenal selama 2 tahun. Berkat bantuan Himari, Nasumi berhasil menjual semua aksesorinya di hari kedua. Sekarang dia sudah mulai berbisnis menjual aksesori online dalam bentuk perusahaan keluarga. Karena remaja memulai bisnis sendiri bisa saja mendapat masalah, jadi meskipun tidak setuju dengan perjanjiannya, orang tuanya tetap harus memberinya uang untuk membeli bunga. Nasumi menyukai pekerjaannya dan merupakan seorang introvert, jadi dia sangat menyukai momen-momen sendirian. Hanya saat sendirian dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tetapi tidak semuanya berjalan mulus karena Nasumi punya teman yang ceroboh dan ribut. Himari selalu terlalu dekat dan seenaknya mencabut kabel listrik dan memaksanya untuk pulang. Dia tahu Nasumi pemalu terhadap perempuan tetapi selalu menempel seperti lintah. Tidak mengerti mengapa semua orang iri karena aku punya teman dekat, kedengarannya seperti itu. Tidak bisa melakukan apapun dan malah dikekang oleh Himari. Sungguh melelahkan, sejak kapan leherku menjadi tempatnya bergantung? Sebenarnya Himari tidak membantu Nasumi tanpa pamrih. Dia sudah merencanakan semuanya dari awal. Aku ingin menjual perhiasan seperti ini jadi aku membantumu. Terus terang, dia ingin membantumu mengelola toko aksesori. Selama ini Himari selalu memperhatikan kalung yang kau berikan sebagai hadiah terima kasih. Dia selalu mengawasi jendela kamar di seberang dan sudah memahami seluruh cara pengelolaan Nasumi, termasuk bagaimana kau memberi nama setiap bunga lalu menangis sampai matamu bengkak saat harus memotongnya. Untuk membantu Nasumi, dia meminta bantuan kakaknya untuk hal yang sangat penting, jadi sekarang Himari ingin memaksa Nasumi bertanggung jawab. Dia mengakui sangat menyukai tatapan Nasumi saat membuat aksesori. Itu sangat tulus dan indah jadi aku ingin memilikinya sendiri. Jika kau setuju, aku akan membantumu menjual berapapun aksesori. Mulai sekarang kita akan menjadi sahabat karib seperti teman dekat. Kalung bunga peoni melambangkan persahabatan seperti hubungan kita berdua. Mengenai hal penting yang pernah disebutkan Himari sebelumnya membuat Nasumi selalu ingat. Ceritanya adalah dia bersumpah akan menikahimu jika kau tidak bisa membuka toko sebelum usia 30 tahun. Kakaknya adalah kapten yang membawa kami berdua ke pelaminan. Tidak hanya menyayangi tetapi juga menganggap Nasumi sebagai adik ipar, kapal ini sulit tenggelam. Hanya saja, pemeran utama pria sampai sekarang masih belum bisa melupakan cinta pertamanya saat SD, jadi mereka berdua masih belum menjadi pasangan. Gara-gara teman dekatnya ini, Nasumi mendapat reputasi buruk di sekolah. Karena para pria yang ditolak oleh Himari adalah mereka yang menyebarkan berita bohong. Jika Nasumi tidak mau menikah denganku segera, nanti aku bisa dipaksa menikah dengan orang lain. Dan aku tidak ingin tubuh mudaku ini jatuh ke tangan para pria tua kaya raya. Himari lahir di keluarga terhormat jadi tidak bisa menghindari kemungkinan menikah karena politik. Jika itu terjadi, dia akan menggunakan Nasumi sebagai perisai. Atau tertawa terbahak-bahak karena sejak tadi pria itu pemalu seperti sapi. Sesampainya di rumah, Nasumi teringat masa-masa SMP. Saat itu kami berdua belum punya pacar tetapi Himari sudah memikirkan pernikahan. Jika kita berdua masih lajang sampai usia 30 tahun, kau akan menikah denganku ya. Nasumi dengan tegas menolak karena tipenya adalah perempuan yang anggun. Alhasil dia dikekang sampai hampir tidak bisa bernapas. Ada banyak hal yang membuatnya sedih tetapi sama sekali tidak boleh menyerah dalam pekerjaan. Setiap hari ada saja orang yang datang menjelek-jelekan Nasumi dan selalu dibungkam oleh Himari. Dia sangat menghargai hubungan ini dan sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya. Seringkali dia ingin langsung menciumnya saja agar cepat selesai tetapi itu terlalu tidak sopan. Jika Nasumi punya pacar, dia berharap pacarnya akan menerima hubungan persahabatan yang erat ini. Kehilangan teman karena yang lain punya pacar sangat disayangkan. Sore itu Nasumi sedang membeli susu dan secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dia sering melihat mereka karena mereka adalah model referensi untuk membuat aksesori. Sama sekali tidak punya niat jahat. Nasumi menyadari gadis itu memakai aksesori yang dia jual di festival sekolah. Dia sangat menghargainya bahkan menunjukkan penyesalan saat talinya putus.
Nasumi menawarkan untuk memperbaiki aksesori itu, tetapi malah diancam olehnya. Kupikir gadis cantik itu pemalu, ternyata setelah dipancing malah menjadi naga betina. Kemarin sudah sangat malu, sekarang malah bertemu dengan gadis yang suka menjahili. Saat jam pelajaran malah mengirim pesan sembarangan, tetapi Nasumi yang malah ditegur. Saat jam istirahat malah menempel di kepalanya sambil menepuk bahu berkelompok. Satu orang saja sudah merepotkan, sekarang malah ditambah dengan pelaibau. Shinji selalu bersikap sopan di depan Nasumi tetapi menunjukkan permusuhan terhadap Himari. Karena dia terlalu menjaga dirinya, dia tidak bisa membawa Nasumi ke tempat tidur. Maksudku, jalan-jalan. Sebelum menjadi musuh, mereka berdua pernah berpacaran saat SMP. Sekarang, setiap kali mereka bertemu, mereka berdua saling membongkar aib di depan seluruh sekolah. Hari ini Shinji datang untuk memperingatkan dan meminta bantuan Nasumi untuk teman perempuannya kemarin. Rien adalah gadis yang kurang pandai berkomunikasi, jadi dia hanya berani berdiri dari jauh. Selain itu, gadis itu juga kenal dengan Himari. Menurutnya, mereka berdua, musuh, pernah bermain bersama saat SD, tetapi bersekolah di sekolah yang berbeda saat SMP. Kakak Rien adalah seorang yange dan mengiklankan aksesoris Nasumi, jadi dia membantu menjualnya. Mungkin kakaknya yang memberikan gelang itu kepada Rien. Siang itu, Nasumi setuju untuk membantu Rien memperbaiki gelangnya. Dia berencana untuk mengganti konektor baru, tetapi entah mengapa dia diancam dengan tatapan tajam. Himari harus turun tangan dan berharap dia tidak terlalu keras pada Nasumi. Kenapa kau selalu mengkritik dan mempersulit Nasumi? Dia tidak menyadarinya, dan ketika dia melihat wajahnya yang berkerut di cermin, dia langsung terkejut dan jatuh terlentang. Seorang gadis seharusnya sopan dan anggun, tetapi dia malah ceroboh dan tidak bisa disembuhkan. Dia sangat membenci tawa Himari dan siap menjambaknya kapan saja. Dulu, Himari selalu merusak gantungan kunci dan mainan Rien. Jika kau masih berisik, aku akan meremas kepalamu sampai hancur dan menyemprotkan semua melonnya. Dia sudah sangat marah, tetapi sifat Himari sangat menjengkelkan. Sengaja membuat adonan bakpao untuk apa? Akhirnya menciptakan situasi yang canggung ini. Akibatnya, dia ditampar di wajah dan dihukum berlutut. Setiap kali membuat aksesoris, Nasumi akan masuk ke kondisi sangat fokus, tidak peduli apa yang kau katakan atau lakukan, dia tidak akan memperhatikannya. Sangat cocok untuk diganggu. Setelah sibuk, dia mendongak dan melihat kedua gadis itu tersenyum. Ternyata mereka berdua bersekongkol untuk merusak rambutnya. Dia memang kesal, tetapi selama Rien senang dengan gelangnya, dia sudah senang. Rien sangat terkejut ketika mengetahui bahwa mereka berdua adalah teman dekat, bukan pasangan. Himari menyukai mata Nasumi, tetapi dia tidak ingin memberitahu temannya. Dia pikir mereka berdua akan selamanya menjadi teman baik dan persahabatan ini akan berakhir ketika dia berhenti membuat aksesoris. Ibu Rien pernah berkata bahwa hanya orang yang baik yang bisa menciptakan hal-hal yang menyentuh hati. Dalam hal itu, aku sangat terkesan dengan orang yang membuat aksesoris untukmu. Aku ingin memastikan apakah orang itu adalah Nasumi. Benar kan? Jadi, tidak hanya Himari, tetapi bahkan Rien juga melihat sisi baiknya. Episode 2. Nasuki memiliki seorang kakak perempuan bernama Ten Sakura yang bekerja di toko serba ada dan selalu pulang terlambat setiap hari. Dia selalu khawatir karena adiknya selalu membuat aksesoris sendirian. Seorang siswa yang tidak tahu cara menikmati masa mudanya itu buruk, adikku. Dia pikir Nasuki membutuhkan sesuatu untuk menginspirasi dirinya, bukan hanya bergantung pada Himari. Kau membuat banyak aksesoris, tetapi semuanya sama saja, tidak ada yang berubah. Pendapatan mungkin stabil, tetapi pelanggan tetap belum tentu akan kembali membeli lagi. Nasuki telah berjanji kepada Kak Sakura bahwa jika dia tidak membuka toko sebelum usia 30 tahun, dia akan mengambil alih toko serba ada. Selain itu, dia juga harus menikahi Himari dan mengirimkan uang pensiun kepada ibunya. Berusahalah untuk merawat kakak ketika dia menua nanti. Duduk di kelas, Nasuki harus mengakui bahwa Kak Sakura benar. Jika dia terus bekerja berdasarkan perasaan, itu tidak akan berhasil. Dan saat istirahat, Shinji meminta Rien untuk menceritakan tentang pertemuannya dengan Nasuki kemarin sore. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia membujuknya, dia tidak bisa membuka mulutnya. Melihat temannya dalam masalah, Himari segera menghampirinya dengan wajah bosan. Sial, kemanapun aku pergi, aku selalu melihat wajah yang mengundang pukulan ini, aku ingin sekali meninjunya. Saat mereka bertengkar dengan sengit, adik kelas kesayangan memberikan banyak bimbingan kepada senior tentang cara bermain tenis. Ditambah lagi mulut Himari yang terus membujuk, membuat Shinji sulit untuk menolak. Setelah menyingkirkan orang yang menyebalkan itu, tiba saatnya untuk meminta bantuan Rien dalam suatu hal yang penting. Setiap kali stres, Nasuko biasanya pergi ke taman untuk menenangkan jiwanya yang berteriak. Tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama, karena teman baiknya memanjat lehernya dan bertanya mengapa dia duduk termenung di kelas hari ini. Nasuki menjawab, aku ingin mengubah tema untuk aksesoris berikutnya, tetapi aku sedang mempertimbangkan apakah akan memilih cinta atau patah hati. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahunya, tidak menyangka orang yang bodoh ini mulai memikirkan tentang cinta. Dia hanya bercanda, tetapi Himari berpikir bahwa bisnis juga perlu dilihat dari sudut pandang pelanggan. Target utamamu adalah perempuan,
Jadi fokus saja pada hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Dalam hal cinta, Himari yakin bahwa dirinya selalu menjadi pemenang. Tetapi ketika ditanya apa itu cinta, dia menjawab ingin berciuman atau melakukan hal yang tidak senonoh. Itu disebut nafsu. Tahu, Himari berpendapat bahwa nafsu adalah yang membimbing orang menuju cinta. Sama seperti kau tertarik dan ingin berciuman dengan Rian. Maksudku, aku hanya memberikan contoh, bukan seperti yang kau pikirkan. Seringkali Natsuki tidak bisa memahami apa yang dipikirkan gadis ceroboh ini. Aku tidak pernah berpikir tentang menginginkan gadis manapun sebelumnya, jadi jangan berpikir yang buruk. Tetapi ketika Himari menawarkan untuk membantunya merasakan pengalaman itu, dia langsung menolak. Kita harus memiliki perasaan satu sama lain untuk berciuman. Apa kau menyukaiku? Tentu saja aku menyukaimu sebagai teman baik. Jika kita berdua ingin merasakan bagaimana rasanya berciuman, mengapa tidak mencobanya sekali saja? Natsuki merasa itu masuk akal, tetapi ada sesuatu yang salah dengan itu. Himari mendekat dan berkata bahwa berciuman dan berpegangan tangan tidak jauh berbeda. Pada akhirnya, itu hanya kulit yang bersentuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian dia menyentuh bibirnya dengan lembut dan bertanya apakah dia mau. Natsuki bertanya-tanya mengapa dia tersipu jika dia hanya bercanda. Setiap napasnya menyentuh wajahnya, membuat jantungnya berdebar kencang seolah ingin meledak. Dia tidak cukup kuat untuk menghadapi wajah cantik itu, jadi dia menutup matanya rapat-rapat. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan lagi. Sangat memalukan. Himari menepuk kepalanya dan mendoakan semoga berhasil lain kali. Maafkan aku. Untuk menebus semangatmu, ingatlah untuk mengosongkan jadwalmu pada Sabtu sore. Hari itu, kakak laki-lakinya menjemput calon adik iparnya dari rumah untuk pergi berkencan. Dia tidak hanya kaya tetapi juga murah hati. Kadang-kadang Natsuki berharap Sakura akan belajar sedikit darinya. Meskipun dia terlihat mundur seperti itu, dia dijuluki jenius sekali dalam 10 tahun di sekolah menengah. Empat mata berpikir setiap orang memiliki bakatnya sendiri. Mengapa berpikir terlalu banyak? Rumahku selalu terbuka untuk menyambutmu untuk bekerja. Jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku. Dia ingin menonton anime dengan adik ipar kesayangannya, tetapi dia sibuk dengan pekerjaan dan harus pergi ke perusahaan segera. Sepertinya aku baru saja mendengarnya mengatakan sedang menyiapkan dokumen untuk menjebak atasannya. Himari telah menunggu dari tadi hanya untuk bertemu dengan teman baiknya yang berpakaian sangat kampungan. Tidak seperti dia, gaya busananya sangat muda dan dinamis, cocok untuk usia ini. Hari ini ada tamu istimewa yang datang tetapi dia berpakaian ceroboh dan terlihat mengerikan. Tamu yang dia bicarakan adalah Rion dengan selera mode yang dewasa. Duduk di kedai kopi dengan sikap kaku seperti itu, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Himari tahu Natsuki kehabisan ide dalam menciptakan produk berikutnya. Untuk merangsang kreativitas artistik, dia tidak ragu untuk mengundang Rion sebagai model sementara untuk mereknya. Hanya dengan melihat tumpukan aksesoris yang berserakan, dia malu-malu menebak bahwa Natsuki sedang mengalami masalah. Dan untuk berterima kasih atas kejadian sebelumnya, dia secara sukarela menjadi model untuknya. Himari percaya bahwa model baru pasti akan membawa inspirasi baru. Selain itu, kita bisa bekerja di toko roti miliknya juga. Rion tidak menyangka hal ini, jadi dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon ibunya terlebih dahulu. Natsuki tahu sahabatnya selalu bertindak berdasarkan perasaan, tetapi tidak baik memaksa orang seperti itu. Pemuda yang setiap hari lesu dan tidak bersemangat, tetapi setiap kali melihat aksesoris yang indah, matanya berbinar dan dia membelinya. Jika Himari tidak mengingatkannya, dia akan melupakan tujuan hari ini. Rion sudah cantik, jadi apapun aksesoris yang dia kenakan akan terlihat cocok, hanya saja cara mereka berdua membuatnya terkejut. Mendengar itu, Himari setuju dan mengatakan bahwa Natsuki adalah orang paling aneh di bumi ini. Dia bahkan mengatakan dengan keras agar orang tahu, lalu bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di jalan. Seandainya Rion selalu tersenyum seperti itu, keduanya akan merasa lebih nyaman. Sudah kubilang dia malu untuk berkomunikasi, tetapi kakek Natsuki memuji segalanya. Lalu temanmu memintanya untuk membantunya memakai kalung. Apakah dia berencana untuk membuatnya mati karena malu? Natsuki tidak banyak berpikir dan hanya memasukkan tangannya untuk memakainya di lehernya. Melihat Rion bingung seperti itu, Himari merasa sangat puas. Tidak berhenti di situ, dia bahkan memuji temannya karena memilih pakaian yang sangat seksi sehingga wajahnya memerah seperti tomat. Akibatnya, dia dicengkeram erat dan dikendalikan, terlihat tidak berbeda dengan kucing. Memasuki toko bunga dengan ribuan warna berkilauan. Rion paling terkesan dengan bunga wisteria karena mengingatkannya pada kenangan yang tak terlupakan. Tetapi ketika ditanya, dia tidak mau menjawab dan diam-diam pergi. Natsuki dan Himari mengangguk setuju bahwa bunga mawar tidak cocok untuk Rion. Dia terlihat berduri, tetapi sebenarnya dia sangat tulus dan manis. Himari menyarankan sahabatnya untuk mencari cara meminta maaf kepada Rion sementara dia pergi membeli minuman. Pergi cepat dan kembali cepat agar tidak terlambat, tetapi dengan antrian panjang seperti ini, kapan akan selesai? Sementara itu, Natsuki memanfaatkan kesempatan untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan ingin tahu bagaimana mereka berdua saling kenal. Sebenarnya, Rion bertemu dengan gadis yang banyak bicara itu ketika ibunya sedang mengantarkan kue. Himari saat itu sangat pendiam dan selalu membaca buku di kamar.
Jadi ibunya memintanya untuk membawakan kue dan memulai percakapan. Lalu mereka berdua berteman. Bunga apa yang disukai Rion agar aku bisa mempertimbangkan untuk memilihnya? Rion menyukai bunga dan daun yang besar. Seperti jiwanya, itu pasti cocok. Maksudku, ini tentang pemodelan, bukan omong kosong lainnya. Berdasarkan kriteria itu, Natsuki berpikir bunga tulip mewakili cinta dan ketulusan, yang paling cocok untuk Rion. Setiap kali dia mendalami keahliannya, dia berbicara sebanyak mesin. Lalu dia lupa meminta maaf karena telah berdiri dan mengoceh dari tadi. Natsuki buru-buru membawa pot bunga untuk dibayar, tetapi dia dihentikan dan ditanya mengapa dia menyukai bunga. Dia tidak ingin membicarakan urusan pribadi, tetapi dia sudah terpikat oleh mata Ratu Malam. Dulu, ketika dia masih kecil, dalam kunjungannya ke kebun raya, Natsuki secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang tersesat seperti dirinya. Jadi dia memegang tangannya dan membawanya untuk mencari orang tuanya dan menggunakan uangnya sendiri untuk membelikannya bunga segar. Ketika gadis itu berkata bahwa aku akan menghargainya dan memasangnya di rambutku setiap hari. Natsuki mulai tertarik pada botani dan belajar cara melestarikan agar bunga tetap segar lebih lama. Lalu suatu hari gadis itu akan memasang bungaku lagi. Bunga sepatu memiliki warna merah tua yang sangat cocok dengan rambut hitam Rion. Dulu dia sangat membenci rambut ini. Tetapi ketika seseorang memujinya sangat cocok, aku berpikir rambutku tidak buruk juga. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa gadis itu telah menerima bungamu. Natsuki berterima kasih dan tidak tahu harus berkata apa ketika melihat senyum lembut itu. Setelah berbelanja, dia mencoba menelepon Himari, tetapi dia tidak menjawab. Meninggalkan minumannya dan tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata pun sementara mereka berdua belum bertukar kontak. Himari melempar teleponnya ke kamar dan mengingat kata-kata Rion hari hujan deras. Dia menyadari bahwa takdir telah mendorong mereka berdua bersama dan dia secara tidak sengaja membantu mereka. Jika mereka berdua memiliki masa depan yang cerah, aku pasti akan senang untuk mereka. Tetapi ketika aku melihat mata Natsuki itu, entah mengapa hatiku terasa sakit. Episode 3. Sejak mengetahui bahwa Rion adalah cinta pertamanya di kebun raya, Natsumi tidak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut. Dia ingin menelepon Himari untuk memberitahunya, tetapi dia tidak mau menjawab telepon, jadi bagaimana dia bisa menjawab dengan keyakinan? Himari masih energik seperti biasanya, hanya saja ada jarak di antara mereka berdua. Semakin dia mencoba mendekatinya, semakin Rion menghindarinya, dan bahkan beralasan bahwa hari ini adalah hari untuk menjauhi teman baik setidaknya 3 meter. Sementara itu, Rion semakin ramah dan tidak lagi merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Ketika tahu Natsumi sedang kesulitan, dia langsung mengeluarkan kue kering untuk membujuk gadis kecil rakus itu mendekat, lalu menjambak kepalanya dalam sekejap. Keduanya berbicara dengan sangat nyaman, tetapi terkadang dia tidak mengerti seberapa dekat hubungan mereka. Sebelum pergi ke kelas, dia memberi Natsumi kue kering yang didekorasi dengan rumit, terlihat sangat manis. Kemudian berbalik kembali ke kelas, berjanji akan bertemu dengannya setelah sekolah, membuat Himari tidak bisa menahan tawa. Keduanya tidak hanya dekat, tetapi juga saling memanggil nama. Mungkinkah mereka sudah menjadi sepasang kekasih? Rian, bagaimanapun juga, adalah cinta pertama masa kecilnya, ungkapkan saja apa yang ada di hatimu, jangan malu. Natsumi langsung berpegangan pada pagar, menghalangi jalan dan bertanya apakah dia berencana menjodohkan mereka. Sepanjang hari menyebut-nyebut Rian, dan bahkan memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti berciuman dan sebagainya. Himari tersipu. Mungkin dia selalu membicarakan hal-hal aneh, tetapi itu tidak penting. Natsumi mengklarifikasi bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Rian. Dia adalah cinta pertamanya, tetapi belum tentu berbalas, jadi jangan mencampuri urusan orang lain. Himari membungkam mulutnya lalu memasukkan kotak susu ke mulut Natsumi, menyuruhnya untuk tenang. Sekarang aku tidak ingin berbicara dengan orang bodoh, jadi aku pergi ke kelas dulu. Dia masih ceria seperti biasanya, tetapi ekspresi malu itu, ada apa ya? Belum turun? Kedua gadis itu menarik satu sama lain untuk melihat Natsumi mewarnai bunga untuk membuat aksesori. Tetapi jika sahabatnya terus duduk di sana, kapan dia akan menyelesaikan satu pun? Dia tidak pernah mengizinkannya membawa botol ini, jadi dia hanya bisa meminta Rian untuk membuat Himari duduk diam. Seandainya dia tidak terlalu usil, Natsumi tidak akan membuang banyak waktu. Namun, Himari malah mengira dia suka menggoda ketika mereka berdua sendirian. Gadis kecil itu di dalam ruangan kecil masih dengan santai memasukkan kata-kata ke dalam mulutnya, memutarbalikkan kebenaran. Dia berdiri dan bertanya apakah dia ingin berciuman seperti sebelumnya, yang membuat Natsumi hampir membelalakan matanya. Semakin dia berbicara, semakin dia bercanda, membuat Rian bingung membawa tasnya untuk latihan bermain terompet. Natsumi berteriak dan memarahi, tetapi dia malah berbaring di meja sambil tertawa terbahak-bahak. Berniat menarik kepala Himari, tanpa diduga dia ditarik ke bawah olehnya, menanyakan apakah dia ingin mencoba merasakan ciuman. Bagaimanapun juga, Rian sudah mengira kita berciuman, kan? Kamu sedang membuat aksesori bertema cinta. Jadi mengapa tidak mencobanya denganku? Natsumi tidak ingin melampaui batas persahabatan, tetapi dia terlalu mencintai. Dia perlahan menunduk, bersiap untuk memberikan ciuman, lalu menyadari bahwa dia sedang mengambil fotonya secara diam-diam.
mengambil ponselnya dan melihat bibirnya mengerucut lucu sekali. Benar-benar membuat marah. Natsumi menarik sahabatnya untuk duduk dan merasa adegan barusan sangat berbahaya. Sementara Himari menggerutu dan memarahinya karena bodoh, tidak tahu membaca situasi sama sekali. Senyum masih terpasang di bibirnya, tetapi mulutnya tidak berhenti mengeluarkan kata-kata kasar, mengambil tasnya dan pergi duluan. Benar-benar tidak bisa menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Keesokan paginya, Natsumi sedang pergi membeli susu untuk diminum, lalu bertemu dengan Shinji yang bergandengan tangan dengan gadis lain. Tetapi dia datang untuk bertanya sampai tahap apa hubungannya dengan Rian. Apakah mereka sudah pergi berkencan? Gadis itu sudah memberikan lampu hijau melalui sekantong kue kering tempo hari, katanya. Sayangnya, pangeran berkuda putih itu terlalu bodoh untuk memahami perasaan Rian. Natsumi menyuruh Shinji untuk berhenti bicara. Akhir-akhir ini dia agak sakit kepala karena Himari. Dia terlihat lebih dekat dari biasanya, tetapi ada perasaan agak dipaksakan entah kenapa. Dengan situasi ini, Shinji yakin Natsumi sudah mengusik sarang lebah. Beberapa hari ini, setiap kali dia berbicara dengan Rian, Himari selalu menyela dan menggoda apakah mereka berdua sedang berkencan. Natsumi mencoba mengesampingkan hal itu dan meminta Rian untuk menjadi model untuk berfoto. Tetapi jika sahabatnya terus mengganggu dan meminta foto panas, bagaimana dia bisa berkonsentrasi? Jika kamu terus bertingkah, jangan salahkan aku jika kamu dikeluarkan. Natsumi buntu ide karena semuanya bergaya Himari. Melihat gelang itu, pemuda itu tiba-tiba mendapat ide untuk membuat Rian terlihat seperti bunga. Tetapi dia belum tahu bagaimana mewujudkannya, yang membuat Himari kesal. Dia mendekat dan berbisik sesuatu di telinga Rian, yang membuat Rian tiba-tiba terlihat sangat mempesona. Natsumi tanpa sadar menekan tombol kamera lalu berseru, "Benar-benar keren, aku pasti akan memilih foto ini." Sepertinya Himari melakukan sesuatu yang membuat Rian marah, hingga dia mengamuk dan menghancurkan kursi sahabatnya. Natsumi berkali-kali mengucapkan terima kasih dan berharap dia terus mendukungnya, yang membuatnya sangat senang. Dalam perjalanan pulang, Himari tetap merahasiakannya, tidak mau mengatakan apapun. Alih-alih, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan menjadi membuat aksesori dan meminta Natsumi membuatkannya satu untuknya. Jika aku memakainya saat jatuh cinta, pasti akan terlihat sangat cantik. Jauh di lubuk hatinya, Natsumi menyadari bahwa dirinya selalu ingin memiliki Himari seorang diri. Tetapi kalung itu seperti mengingatkannya bahwa itu bukanlah perasaan terhadap sahabat, itu adalah simbol, janji untuk selalu menghargai sahabat selamanya. Natsumi sudah berjanji pada dirinya sendiri, jadi dia menolak permintaan Himari. "Kamu adalah sahabatku, jadi aku tidak bisa membuat aksesori bertema cinta." Malam harinya, Himari gelisah memikirkan hubungan persahabatan di antara mereka berdua. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa kalung ini tidak cocok untukku sama sekali, tetapi karena takut merusak persahabatan, dia tidak berani mengatakannya. Dia ingin melihat wajah manis Natsumi dari dekat. Mata yang mengandung hasrat membara itu harus melihat ke arahnya. Persahabatan sekarang menjadi tembok penghalang di antara mereka berdua, tetapi dia harus melewatinya untuk maju. Dia harus bersabar, harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan hubungan persahabatan ini. Setelah meluncurkan aksesori baru, mereka semua pergi makan sesuatu untuk merayakan suasana, tetapi mereka berdua sedikit-sedikit bertengkar. "Sudahlah, kalian berdua diam dulu seperti Rian. Bisa tidak?" Setelah mereka berdua tenang, Natsumi langsung membuka kotak untuk menunjukkan kepada mereka semua jepit rambut yang terbuat dari bunga tulip. Saat tokoh utama pria hendak memberikan jepit rambut itu kepada sahabatnya, Himari tidak sengaja mendorongnya. Nyaris saja. Dia meminta untuk berfoto lalu berpikir itu cocok untuk mereka berdua. Shinji melihat itu lalu menyuruh Natsumi memasangkan jepit rambut itu untuk Rian. Dia menundukkan kepalanya dan memintanya membantu. Sepertinya sulit untuk menolak. Natsumi sedikit menyibakkan rambutnya ke samping lalu memasangkan jepit rambut itu, membuat Himari tersenyum lebar. "Mohon maaf, kalian berdua tenanglah sedikit, di sini ada dua orang lain juga." Saat Himari tidak ada di sana, Shinji menyarankan temannya untuk memilih Rian sebagai modelnya. "Dia punya foto bagus dan bisa membuat aksesoris yang unik. Rion sangat cantik dan menurutku kalian berdua juga cocok." Natsumi langsung merasa itu benar, Himari langsung memukul meja menolak. Karena Rion menjadi model di internet, dia bisa dengan mudah diperhatikan dan dibicarakan. Shinji berpikir Himari merasa terancam, jadi dia mengatakan hal seperti itu karena putus asa. Natsumi mencoba menghentikan mereka berdua, tetapi mereka berdua membungkamnya. Shinji terus menyerang psikologisnya dengan menanyakan pertanyaan sulit tentang mengapa dia begitu keras kepala, yang membuat Himari sedikit ragu. Setelah mempertimbangkan, Natsumi memutuskan untuk memilih Rion sebagai model pribadinya untuk mendapatkan inspirasi. Akhir-akhir ini, dia merasa sahabatnya agak memperhatikan cinta dan mulai bosan dengan leluconnya. "Maaf, tapi kali ini aku tidak bisa memihakmu." Mendengar itu, Himari menjatuhkan tasnya dan mencari kotak susu di dalamnya. Dia tidak bisa tetap tenang lagi, jadi dia meraih segelas air dan menuangkannya ke kepala Natsumi. Setelah itu, dia dengan marah menusuk sedotan dan menyatakan tidak ada lagi pertemanan. Himari melemparkan sedotan ke kepala Natsumi dan berteriak di tengah toko, membuat Natsumi ketakutan. Episode 4. Setelah pesta mengerikan itu,
Natsumi mengirim pesan tetapi tidak melihat balasan dari Himari. Dia sedang bingung dan ingin menghindariku, tiba-tiba membeli 2 kotak susu karena kebiasaan. Benar-benar menjengkelkan. Ironisnya, mereka berdua berada di kelas yang sama dan duduk bersebelahan. Jadi dia masih bisa melihat wajah cemberut itu untuk waktu yang lama. Natsumi tersenyum sinis mengambil makanan tepat di depannya dan dengan sengaja bertanya apakah ada yang ingin makan bersama. Biasanya dia akan langsung datang untuk meminta makanan, tetapi hari ini dia cukup kuat untuk menahan godaan. Sungguh mengejutkan. Natsumi bertanya-tanya jika dia mengabaikanku, apakah toko itu akan dibiarkan begitu saja? Tanpa diduga, Himari menutupi wajahnya di meja dan terisak, membuat seluruh kelas menatapnya dengan tatapan iba. Tiba-tiba Natsumi menerima pemberitahuan dari perusahaan perekrutan yang menyatakan bahwa Himari telah setuju untuk bergabung dengan Sobiz. Pemuda yang mudah percaya itu berdiri di tengah kelas dan bertanya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah lelucon dari gadis itu. Mereka berdua marah dan mengejarnya, tetapi dia dengan cepat melarikan diri. Rion dengan cepat berlari untuk menunjukkan kepadanya pesan yang telah dikirim Himari kepadanya. Dia akan pindah ke Tokyo dan berharap dia dan Natsumi hidup bahagia bersama selamanya. Tokoh utama pria berpikir ini adalah lelucon Himari, jadi dia merencanakan untuk menjebak dan menangkap gadis nakal itu. Mereka berdua bekerja sama menggunakan kue buatan sendiri ke dalam kotak yogurt favoritnya sebagai umpan. Mereka berdua meletakkan makanan di bangku dan bersembunyi di semak-semak terdekat menunggu mangsanya terperangkap. Seperti yang tidak disangka Natsumi, Himari telah menemukan rencananya dan bahkan melompat turun untuk mencuri makanan secara terang-terangan. Tuan-tuan keluar dari semak-semak dan bertanya mengapa dia marah tetapi masih suka menarik perhatian di depan orang lain. Setelah bermain kejar-kejaran yang melelahkan, dia akhirnya menangkapnya. Natsumi ingin tahu mengapa Himari membenci Rion menjadi model untuknya. Dia langsung menampar wajahnya dan berkata, aku marah karena kau menyalahkan Rion. Natsumi merasa sahabatnya semakin tidak masuk akal dan mengatakan dia tidak mengerti apa-apa. Kau mempermalukanku di tengah restoran dan di tengah kelas. Apakah kau belum puas? Apakah kita benar-benar sahabat atau aku hanya mainanmu? Natsumi mencoba menenangkan, tetapi Himari terus meronta dan tidak mau bicara. Saat bergelut, dia secara tidak sengaja menyentuh aksesoris itu, menyebabkannya jatuh ke tanah tepat di kakinya. Himari langsung membungkuk untuk mengambilnya sambil berlinang air mata dan bertanya apakah dia bercermin atau tidak. Mengapa kau membiarkan Rion menjadi orang pertama yang memakai aksesoris yang kau buat? Itu seharusnya menjadi hak istimewaku. Bukankah kau sudah berjanji? Himari tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang, hanya saja dia tidak bisa menerima menjadi orang kedua setelah Rion. Dia melepas kalung itu dan melemparkannya ke tanah lalu pergi tanpa menatapnya lagi. Setelah sekolah, Shinji mampir untuk menghibur sahabatnya dengan sekotak yogurt seolah-olah dia tahu semua yang terjadi. Dia mengakui bahwa aku telah ikut campur agar gadis nakal itu dengan getir melihat kau dan Rion dekat satu sama lain. Mulutnya mengatakan mereka berdua adalah sahabat, tetapi Natsumi merasa bingung, membuktikan bahwa dia sudah mulai melihat Himari sebagai seorang gadis. Dalam kasus ini, persahabatan atau cinta tidak lagi penting. Mulai sekarang Natsumi harus memilih siapa yang paling penting baginya. Fakta bahwa Himari pindah ke Tokyo menunjukkan bahwa dia bertekad untuk melepaskan segalanya. Siapa sangka dia terlihat bodoh seperti itu tetapi juga cukup bingung. Shinji bermulut manis, terlihat seperti penjahat tetapi sebenarnya sangat peduli pada Himari. Baik menciptakan kesempatan bagi Rion dan membantu Himari melihat kembali emosinya. Ternyata kita telah salah menebak kapten selama ini. Natsumi mengakui bahwa Shinji adalah orang yang baik meskipun penampilannya seperti bajingan. Karena dia, tokoh utama pria menyadari bahwa dia telah menghalangi sahabatnya selama ini. Sesampainya di rumah, dia langsung mengirim pesan kepada Han Himari, tetapi sepertinya dia masih sangat marah. Ketika masih kecil, Natsumi adalah anak laki-laki introvert yang sepanjang hari hanya tahu membuat aksesoris. Dia pikir dia akan menjadi karakter figuran sepanjang hidupnya sampai Himari muncul dan membuka halaman baru untuknya. Aku sudah berjanji akan selalu membuat aksesoris untuknya. Sekarang aku berpikir kembali, aku benar-benar orang yang melanggar janji. Natsumi mengirim pesan meminta maaf dan memohon padanya untuk tetap di sini meskipun semuanya sudah berakhir. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk belajar mandiri dan mengandalkan dirinya sendiri untuk mewujudkan cita-citanya. Di sisi lain, Himari melompat-lompat, tidak menyangka orang bodoh itu akan terperangkap lagi. Dia berbohong pada dirinya sendiri bahwa itu semua hanya drama air mata buaya untuk membuat Natsumi berbalik. Tetapi ketika dia mengingat kalung itu, entah mengapa air mata membasahi sudut matanya. Himari melampiaskan amarahnya pada boneka binatang dan berencana untuk mengeksploitasi Natsumi. Dia hanya boleh membuat aksesoris bunga untuknya dan setiap bulan harus memberinya sebuket bunga yogurt. Setelah itu, paksa dia untuk menciumnya, terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Tetapi ketika hari baru tiba, Himari tidak melihat Natsumi berlutut memohon padanya seperti yang dia bayangkan. Sepanjang sekolah hari ini, dia tidak repot-repot menyentuh atau meliriknya. Himari secara optimis berpikir bahwa mereka berdua membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatasi keterkejutan itu dan kemudian mencari cara untuk meminta maaf nanti. Tetapi setelah menunggu selama seminggu tanpa melihat pesan apapun, dia membuka halaman pribadinya untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang itu. Secara kebetulan,
Dia melihat postingan Rion dengan lengan seseorang yang mirip dengan Natsumi, yang membuat Himari semakin khawatir. Dia mulai menggunakan gambar Rion untuk mempromosikan aksesoris bertema cinta. Apakah Natsumi benar-benar ingin aku pergi ke Tokyo? Himari mencoba menahan air matanya dan menerima kenyataan bahwa dia tidak akan menghentikannya untuk pindah. Di depan kakaknya, dia selalu bersikap ramah untuk menutupi. Namun entah bagaimana kakaknya tahu kalau adiknya itu tidak berbicara dengan Natsumi selama lebih dari seminggu. Himari kesal dan melempar pisau ke tanah, tidak menyangka kakaknya sudah tahu segalanya. Kakaknya marah besar dan mengomel saat tahu adiknya beralasan pindah ke Tokyo untuk mengancam Natsumi yang tersayang. Kakaknya mengingatkan Himari bahwa dia sudah meminta bantuan yang sangat besar dan dia sudah meminta kakaknya sendiri untuk menjual 200 aksesori. Apakah kamu tahu aku harus membungkuk menjilat tumit dan bernyanyi untuknya? Aku menanggung penghinaan untuk membantumu dan kamu sudah bersumpah tidak akan pernah berhenti mendukung toko aksesori Natsumi. Lalu, beraninya kamu menyiksa anak itu sepanjang minggu ini? Apa kamu percaya aku akan menampar dagumu karena masalah ini? Himari malu-malu mengakui kalau dia sudah terlanjur menyukai anak itu. Maksudku, haruskah aku menyerah untuk menjadi pacar Natsumi? Kakaknya ingin adiknya menjelaskan apa yang lebih penting baginya. Apakah perasaan terhadap Natsumi atau ingin memiliki anak itu? Dulu, aku pernah meloloskan proyek pembangunan jalan raya yang menyebabkan banyak orang kehilangan rumah dan tempat yang mereka hargai. Meskipun dibenci, aku yakin jalan itu akan membantu kota berkembang selama 100 tahun lagi. Apa yang aku lakukan memberikan manfaat bagi orang-orang lama setelah aku meninggal. Maksudku adalah kamu harus mengejar hadiah yang paling penting meskipun itu berarti melepaskan 99 hal lainnya. Sebenarnya Himari masih belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan kakaknya, jadi dia terus berpikir. Dia berinisiatif mengirim pesan untuk bertemu Natsumi di laboratorium untuk membicarakan hal penting. Tapi saat berhadapan dengannya, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Natsumi membereskan barang-barangnya lalu menunjukkan surat pengunduran dirinya kepada Himari. Setelah diceramahi, Natsumi menyadari bahwa sahabatnya adalah cinta sejatinya. Dia memutuskan untuk pergi ke Tokyo bersamanya dan mencari nafkah di sana. Meskipun aku menciptakan karya agung, aku tidak akan bisa bahagia tanpa Himari. Himari menyadari bahwa dia sangat ingin berada di sisinya meskipun dia berhenti membuat aksesori. Dia juga sangat menyukai saat-saat mereka berdua berebut makanan. Bersama-sama menonton kembang api dan pergi bermain bersama. Jadi, aku akan menyita surat pengunduran dirimu karena aku tidak akan pergi kemanapun. Natsumi memegang erat bahunya dan bertanya apakah dia sudah memikirkannya matang-matang, membuat Himari terbatuk-batuk dan meminta rekannya untuk menjaga jarak. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan menerkam dan menciummu. Himari menjadikan Febriil sebagai model untuk Natsumi dan yang penting kamu memprioritaskan aku. Sebenarnya, di dalam amplop itu ada cincin yang terbuat dari bunga anemon yang sangat kecil. Natsumi bersusah payah membuatnya untuk memperbaiki persahabatan mereka. Aku bersumpah aku selalu menganggap Himari sebagai sahabat terbaikku dan tidak akan pernah berubah. Dia langsung melompat ke punggungnya dan merengek meminta Natsumi untuk memakaikannya padanya. Meskipun hanya cincin persahabatan, dia cukup berharap mereka berdua akan menikah jika keduanya masih lajang di usia 30-an. Sebenarnya Himari cukup kecewa saat tahu hubungan mereka berdua masih sebatas sahabat. Setelah cuci muka, ada dua teman wanita yang datang menanyainya apakah dia tahu tentang tempat yang baru saja dibuka oleh Natsumi. Sementara itu, tokoh utama pria mengirim pesan terima kasih kepada konsultan karena telah membantunya memilih bunga untuk berbaikan dengan Himari. Natsumi sengaja menaruh satu pot bunga tulip di kamar sebagai ungkapan karena terlalu malu untuk mengatakannya. Memang benar punya sahabat yang cantik itu juga susah. Episode 5. Waktu kecil Natsumi sering diam-diam menggambar bunga di kelas. Dia suka memandangi hal-hal yang paling indah terutama bunga-bunga segar. Saat sedang melamun tentang Chong, tiba-tiba bel berbunyi menandakan jam istirahat makan siang sudah tiba. Natsumi belum sempat membuka pintu, Himari sudah berdiri tegak di depannya. Ayo pergi makan siang denganku. Selesai lalu masih berdiri di sana membuatnya malu, tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Diminta pergi makan siang oleh siswi tercantik di dunia sampai ke kelas, membuat Natsumi merasa sangat tertekan. Banyak orang menyuruhnya untuk tidak bergaul dengan orang introvert itu, tapi dia tidak peduli. Himari hanya butuh beberapa patah kata untuk membungkam pemuda sombong yang suka pamer. Sudah punya pacar masih mengirim pesan bolak-balik denganku, apa perlu aku sebarkan buktinya? Banyak orang yang ingin bergaul dengan Himari, sedangkan Natsumi malah mencari cara untuk menghindarinya. Dulu, dia sengaja menghindarinya, malah digelitiki sampai ingin memuntahkan semua roti yang dimakannya. Sahabatnya menyarankan dia untuk mengabaikan mereka dan menjalani hidupnya. Untuk apa dipikirkan sampai stres? Natsumi berpikir mereka berdua harus berhenti karena dia tidak ingin dia kehilangan teman hanya karena orang aneh seperti dirinya. Himari menunjukkan kepadanya pesan dari anak itu lalu mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan pacarnya dan mengejarnya selama sebulan terakhir. Sedangkan pacar anak itu mengirim pesan makian yang bertubi-tubi bahwa dia adalah pelakor yang suka menggoda orang lain. Lagi enak-enak tiba-tiba terseret ke dalam masalah yang rumit, memang merepotkan. Himari ingin Natsumi mengerti bahwa persahabatan atau cinta tidak selamanya seindah yang dia pikirkan. Meskipun begitu, aku tetap sangat menyukai tatapan tulusmu saat kamu bekerja.
Aku ingin kita berdua selamanya menjadi sahabat daripada pacaran dan sakit hati. Natsumi tentu saja tidak berani karena dia pikir dia tidak punya kesempatan untuk mencintai orang yang cantik. Himari sangat puas mendengar jawaban itu dan sudah merekam buktinya agar nanti tidak bisa mengelak. Setelah beberapa saat bermain kejar-kejaran, dia tiba-tiba memegang tangannya dan bertanya bagaimana kalau kita berpacaran. Natsumi dengan terus terang menolaknya dan menyuruhnya untuk lain kali saja. Lalu sejak saat itu mereka berdua menjadi sahabat. Kembali ke saat Himari berubah pikiran dan tidak jadi pergi ke Tokyo. Natsumi merasa sangat kesal karena sudah melewatkan momen untuk menyatakan cintanya padanya. Dia berusaha menenangkan diri dan membalasnya dengan senyuman yang bersinar, malah dimaki sebagai orang gila. Pagi-pagi sudah mengumpat, apa tidak takut terkena karma ya orang ini. Dalam perjalanan ke kelas, Natsumi tiba-tiba menyadari bahwa Himari mengubah cincin itu menjadi kalung daripada memakainya di tangan. Dia tidak ingin mengganti tali yang baru karena ini adalah aksesori pertama yang dia berikan padanya. Kalau bukan karena menahan diri, Natsumi sudah menyatakan cintanya di sini dari tadi. Dia berusaha mengesampingkan hal itu, dia sedikit-sedikit bertanya padanya bagaimana kalau kita berpacaran. Untuk memberi pelajaran kepada orang ini, Natsumi berpura-pura serius menerima tawaran kencan Himari. Melihat dia tampak bimbang, dia langsung menutupnya dengan kalimat terkejut ya. Kepalamu tertipu. Dia masih bisa memasang wajah tanpa ekspresi dan menjawab dengan tenang. Memang tidak bisa diremehkan. Himari menyuruhnya untuk masih terlalu muda dan hijau lalu berlari ke kamar mandi untuk cuci muka agar sadar. Bilangnya begitu, mukanya merah semua hampir saja percaya kalau kata-kata itu benar. Mengesampingkan hal itu, Himari sedang mencari cara untuk berbicara dengan Rion setelah dia mengirim pesan bahwa dia tidak ingin mereka berdua berteman lagi. Natsumi juga dipanggil ke ruang guru karena menyerahkan kertas kosong saat ujian tengah semester. Hanya karena terlalu asyik membuat aksesori untuk sahabatnya hingga ketiduran saat ujian. Hari Minggu ini dia akan ujian ulang, tetapi sekarang tidak ada apapun di kepalanya. Himari berjanji akan membantu Natsumi belajar dari sekarang hingga hari itu dan memberitahunya kabar buruk lainnya. Seseorang telah mengunggah wajahnya di media sosial, jadi sekarang semua orang tahu dia membuat aksesori lucu. Itu berarti Natsumi bisa menjadi populer dan banyak gadis lain ingin menjadi modelnya. Tokoh utama pria merasa dia mempersulit semua masalah meskipun dia sudah memiliki aksesori ini. Selama aku masih menyimpannya, aku akan selalu menjadi model nomor satumu. Oke? Himari menghabiskan sekotak susu dan tiba-tiba menampar wajah tokoh utama pria, membuatnya berteriak. Ya ampun, aku tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis aneh ini di kepalanya. Mereka berdua sedang bertengkar ketika tiba-tiba melihat Rion berdiri tepat di depan mereka. Dia berdiri di sana sejak Himari berteriak bahwa Natsumi akan menjadi terkenal dan sudah tahu segalanya. Belum lagi dia sedang bermusuhan dengan gadis berambut biru itu, jadi dia tidak ingin bertemu dan berbicara. Banyak hal telah terjadi selama masa perang dinginnya dengan Natsumi. Jadi Himari sedang mencoba memperbaiki kesalahan dan juga memonopolinya sebagai sahabat. Setelah beberapa jam menyelidiki, dia menemukan bahwa pelakunya adalah pemuda ini yang mengungkapkan identitas Natsumi di media sosial. Himari tidak akan menyerah dan bertekad untuk bertarung habis-habisan dengan Shinji. Tidak peduli berapa banyak rencana yang dia buat untuk mendorong Rion agar bersama Natsumi, itu akan sia-sia. Karena dia adalah sahabat nomor satunya. Shinji dengan percaya diri menyatakan bahwa dia sudah kalah sejak dia membatalkan perjalanannya ke Tokyo. Natsumi bertekad untuk melepaskan semua yang telah dia tolak. Shinji tidak berniat berhenti dan akan terus membuat rencana untuk membantu Rion meraih kemenangan, untuk menciptakan kondisi belajar terbaik bagi Natsumi. Himari telah meminta kakaknya untuk mengizinkannya datang ke rumahnya setelah 1 tahun tidak berkunjung. Segera setelah masuk SMA, tokoh utama pria hampir pingsan ketika melihat gerbang besar rumah sahabatnya. Rumah itu memang besar, tetapi hanya dihuni oleh kedua saudara itu karena ayahnya masih dirawat di rumah sakit. Ayahnya jarang pulang, jadi malam ini dia mengajak ibunya bersenang-senang di luar. Himari berkata bahwa hari ini hanya ada mereka berdua di rumah, lalu dia dijentik dahinya. Natsumi pergi ke rumahnya untuk belajar karena dia bilang akan ada kakaknya yang membimbing. Tiba-tiba dia berubah pikiran dan mengatakan bahwa kakaknya sibuk, kenapa seperti merebus ayam sekali. Namun, ketika masuk ke dalam, Natsumi menyadari bahwa kedua bersaudara ini bersekongkol untuk memberinya kejutan. Karena adik kesayangannya, kakaknya telah melimpahkan semua pekerjaannya kepada bawahannya hanya untuk mengajarinya. Dia sangat percaya bahwa di masa depan Natsumi akan menciptakan karya yang menggemparkan dunia. Oleh karena itu, dia akan memasukkan seluruh materi SMA ke kepala adik laki-lakinya agar dia tidak perlu belajar sehari pun. Jika kamu mau, aku akan membantumu masuk ke lembaga pendidikan terbaik di negara ini. Himari tidak berani membantah kakaknya, jadi dia hanya bisa duduk di luar dan berdoa untuk sahabatnya. Setelah belajar, dia dibawa oleh Himari ke kamar mandi. Dari belakang, tokoh utama pria merasa Himari sangat cocok dengan Yukata. Dia sudah mengintip, tetapi gadis licik itu tetap menyadarinya dan menggoda apakah dia ingin melihat ke dalam. Sebelum mandi, dia menyuruhnya melepas pakaiannya dan memasukkannya ke dalam keranjang agar besok pembantu rumah tangga bisa mencucinya. Pemuda yang mudah percaya itu melepas semua pakaiannya dan meletakkannya di luar. Lalu sahabatnya itu mengerjainya dengan sangat menyakitkan.
Dia mengejek Natsumi sebagai gadis pemalu dan bertanya apakah dia ingin menggosok punggungnya. Awalnya dia hanya berniat menggoda si kakek untuk bermain-main saja, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan setuju untuk menggosok punggungnya. Tokoh utama pria juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melepas pakaiannya hanya untuk menggosok punggungnya. Dia memejamkan mata rapat-rapat merasakan tangan yang sedang menggosok setiap sudut tubuh klien ini. Ketika dia membuka mata, dia baru tahu bahwa kakak Himari yang menggosok punggungnya selama ini. Kenapa kedua bersaudara ini suka bercanda dengan anak-anak introvert seperti saya? Ya ampun. Sambil berendam di bak mandi, dia bertanya kepada adik laki-lakinya apakah dia sering melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan adik perempuannya. Natsumi mengatakan kepadanya untuk tenang karena mereka belum pernah melampaui batas sebagai teman. Kakak Himari mengakui bahwa dia sangat senang melihat mereka berdua berbaikan. Untungnya, dia sudah meminta maaf dengan benar sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Natsumi tidak mengerti apa yang dia maksud karena bagaimanapun juga, dia adalah orang yang bersalah dalam hal ini. Mengapa Himari harus meminta maaf padahal yang salah adalah aku? Dia merasa situasinya tidak baik, jadi dia meminta adik laki-lakinya untuk menceritakan kembali seluruh kejadian tanpa ada yang terlewat. Sementara itu, Himari berguling-guling di tempat tidur sambil berpikir tentang bagaimana Natsumi akan membalas dendam padanya. Dia bangkit dan bersiap untuk malam yang membara, tiba-tiba kakaknya masuk ke kamar dengan senyum di bibirnya. Setelah semalaman curhat, Himari tidak dapat menahan air matanya karena berani melakukan dosa besar terhadapnya. Sedangkan Natsumi sangat dimanjakan olehnya dan diantar sampai ke sekolah. Setelah turun dari mobil, suasana hati Himari baru saja membaik sedikit ketika mereka berdua tiba-tiba bertemu dengan Rion. Dia begitu suram sehingga mereka berdua tidak bisa merasakan kehadirannya. Dia bahkan menanyai Natsumi mengapa dia baru saja turun dari mobil bersama Himari. Dia menjelaskan bahwa dia datang ke rumahnya untuk belajar tambahan saja, tidak ada hubungan apa-apa. Mendengar itu, Rion langsung marah dan meminta untuk pergi ke rumah Himari untuk belajar tambahan dan tidur di sana. Lalu kenapa dia meminta untuk menginap di rumah orang lain? Episode 6. Orang-orang di kelas Natsumi memberikan berbagai alasan agar Rion tetap di rumah, tetapi dia mengatakan bahwa tidak apa-apa. Ibuku tahu kamu orang baik, jadi dia mengizinkanku untuk menginap denganmu. Tekanan darahnya naik dengan cepat, tetapi sahabatnya masih mengirim pesan kepada Natsumi, bertanya apakah dia sedang mendekati Rion. Kelompok belajar tidak masalah, hanya saja mereka semua tidak bisa belajar di rumah Himari karena kakaknya sering melarang orang luar masuk ke rumah. Sejujurnya, dia membenci kakak perempuan Rion. Jadi dia marah pada gadis itu. Himari dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Natsumi apakah dia sangat ingin belajar dengan Rion sehingga dia terburu-buru mencari tempat belajar. Mungkinkah dia mengharapkan situasi gantung diri di kamar mandi seperti kemarin? Natsumi berteriak kepada seluruh kelas bahwa tidak ada hal seperti itu, membuat guru mengerutkan kening. Sudah hampir tidak naik kelas, tetapi kamu masih menggunakan ponsel di kelas, kamu terlalu berani. Dan saat istirahat, tiba-tiba ada dua gadis datang dan bertanya kepada Natsumi apakah dia orang yang membuat aksesori itu. Kami melihat aksesori yang kamu buat sangat bagus, jadi kami berencana memesan beberapa. Apakah kamu punya waktu? Melihat Natsumi kesulitan di depan para gadis, Shinji segera menggunakan kipas Batieu untuk mengusir mereka. Dia sedang sibuk menemani pria tertampan di sekolah. Mohon maaf, silakan kembali di lain waktu. Sementara itu, Himari merasa canggung saat berbicara dengan Rion. Tiba-tiba, si Bosi berhenti bermain denganku lalu tiba-tiba ingin menginap. Maksudnya apa sih? Sayangnya, kakak sudah melarang, jadi kita semua tidak bisa belajar di rumahku. Saat makan siang, tokoh utama meminta Shinji membujuk Rion untuk mengubah pikiran tentang menginap, tetapi mereka berdua malah tertawa terbahak-bahak. Sejak mengetahui bahwa dia adalah orang yang membocorkan identitasku di internet, aku semakin membenci si brengsek itu. Bukannya membantu, malah mendorong orang untuk belajar cara bermain dua kaki, meningkatkan level permainan agar lebih seru. Shinji mengakui bahwa saat Natsumi memberikan cincin kepada Himari, dialah yang membawa Rion ke ruangan untuk menyaksikan semuanya. Dia sangat kesal sampai bisa meremas kaleng minuman dengan tangan kosong. Itu menunjukkan betapa seriusnya situasinya. Singkatnya, Natsumi sendiri yang melakukan, sendiri yang menanggung, aku tidak terlibat sama sekali. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Himari mencari Natsumi dan bertanya, bisakah kita belajar di rumahmu? Aku sudah menyerah mencari tempat. Dia memintamu untuk berbesar hati menyetujuinya, aku sudah berjanji pada Rion untuk belajar di rumahmu. Akan sangat tidak enak jika membatalkannya. Natsumi luluh dan tidak tega menolak permintaan yang manis itu, tetapi segala sesuatu ada batasnya. Tiba-tiba memohon lalu pergi ke OSIS untuk belajar bersamaku dan Rion. Maksudnya apa sih? Natsumi menyerah pada sahabatnya yang tidak bertanggung jawab, lalu langsung pulang untuk membersihkan kamarnya yang berantakan seperti tempat sampah. Dia baru saja selesai menyedot debu ketika Rion datang berkunjung. Sungguh keberuntungan. Dia sangat cantik, bahkan jepit rambut yang dia pasang membuatnya terlihat sangat imut. Natsumi mengajak gadis itu ke kamar dan berkata kepada Rion, silakan saja, Himari akan datang sebentar lagi. Saat tidak ada si kecil yang mengganggu di sini, dia membuka lemari dan memamerkan kerajaan HOA miniaturnya untuk dinikmati. HOA selain digunakan untuk membuat ramuan herbal, aromanya juga membantu orang untuk bersantai. Jadi,
Setiap kali bermain game atau belajar, Natsumi sering meletakkannya di sampingnya. Dia sangat senang mengetahui bahwa dia juga tertarik pada bunga seperti dirinya. Sedangkan untuk belajar, Rion benar-benar kalah telak dengan posisi kedua di seluruh angkatan dengan 4 mata pelajaran yang mendapat nilai sempurna. Meskipun sangat pintar, posisi pertama ditempati oleh si kutu buku menyebalkan itu. Semua orang di grup itu tidak stabil, dan yang paling normal malah paling bodoh. Natsumi meminta Rion mengajarinya, tetapi kedua buah melon itu terus menggoda sehingga dia lalai dan tidak bisa berkonsentrasi. Dia beralasan untuk keluar membuat teh, berharap situasi yang sulit tidak berlanjut. Siapa sangka kepolosan Rion membuat tekanan darahnya naik begitu cepat. Begitu membuka pintu dan masuk, Natsumi melihat Rion sedang menghirup bantalnya. Dia dengan tenang turun dari tempat tidur, menutupi wajahnya dan berkata, "Aroma Hawaso membuatku linglung, bukan seperti yang kamu pikirkan." Natsumi berpendapat bahwa itu karena dia menumpahkan sedikit teh di tempat tidur sehingga baunya mirip dengan Hawaso. Rion menikmati secangkir teh dengan aroma Hawaso yang lembut lalu mengambil bantal dan menekannya ke wajah orang itu, membuat Natsumi sangat malu. Dia tahu bahwa gadis itu menyukainya karena dia telah menyatakan cintanya kepadanya ketika dia sedang jalan-jalan dengan Himari. Rion bersedia membantu agar Natsumi memiliki kesempatan untuk berbaikan dengan sahabatnya. Sore itu juga, dia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan bahwa, "Aku sudah menyukaimu sejak 7 tahun yang lalu." Jika Natsumi tidak menyadari perasaannya terhadap Himari saat itu, mereka berdua mungkin sudah menjadi pasangan. Tetapi yang aneh adalah setelah ditolak, Rion semakin nyaman berada di dekatnya. Melihat hari sudah mulai gelap, Natsumi mendekat ke tempat tidur untuk membangunkannya agar tidak ketindihan matahari. Tanpa diduga, dia dengan mata terpejam memegang erat kepalanya dan memeluknya tepat ketika kedua saudara perempuannya membuka pintu dan masuk. Tokoh utama berlinang air mata memohon kepada keduanya untuk tenang dan mendengarkannya menjelaskan. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Untungnya, Rion dengan mudah mengakui semuanya. Jika tidak, Sakura sudah mencukur bersih bulu kaki adik laki-lakinya. Ibu dan kakak Rion adalah teman dekat sejak SMA, jadi mereka tahu sedikit tentang dia. Sedangkan kakak Himari masuk daftar hitam, jadi ibunya tidak ingin membahasnya. Hanya saja, Sakura tidak menyangka orang secantik Rion menyukai adik laki-lakinya yang introvert ini. Katanya sebagai kakak perempuan, tetapi setiap hari menjelek-jelekan aku di depan kenalan. Bersembunyi pun tidak tahu harus menyembunyikan wajah kemana agar tidak malu. Rion merasa Sakura masih baik, tidak seperti kakaknya yang datang dan pergi tidak tentu arah. Himari bertanya-tanya mengapa mereka berdua tetap tenang setelah digoda oleh Sakura karena itu adalah kebenaran. Rion telah menyatakan cinta tidak hanya sekali tetapi 3-4 kali, tetapi selalu ditolak oleh Natsumi. Himari tidak menyangka mereka baru jalan-jalan bersama selama lebih dari seminggu, tetapi gadis itu sudah menyerang dengan begitu gencar. Tidak hanya tidak menyerah, tetapi setiap hari dia membawakan kue kering untuk Natsumi. Himari melompat-lompat tidak menerima hal yang tidak masuk akal ini, lalu Rion menarik kepalanya dan bertanya, "Apakah aku cinta pertamamu?" Natsumi meminta keduanya untuk duduk lalu mengakui bahwa Rion adalah gadis pertama yang dia sukai diam-diam. Hanya saja, dia tidak ingin berkencan dengan gadis hanya karena dia cantik. Pada kesempatan ini, Rion juga mengakui telah memutuskan persahabatannya dengan Himari melalui pesan teks. Dia menjauhi sahabatnya karena dia bermuka dua. Satu sisi mendorong dengan semangat, sementara sisi lainnya merencanakan untuk merebut Natsumi untuk pergi ke Tokyo. Meskipun marah, Rion berpikir bahwa dialah yang patut disalahkan karena telah marah tanpa alasan dan tidak memikirkan perasaan Himari. Dia menghabiskan 2 tahun untuk menjadi nomor 1 di hati Natsumi, sementara aku selama 7 tahun tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian aku menyadari bahwa aku ingin menjadi nomor 1 di hati keduanya. Aku akan menjadi nomor 1 di hati Natsumi dan sahabat terbaik Himari. Oleh karena itu, Rion memutuskan untuk mundur ke belakang layar alih-alih menjadi model seperti sebelumnya untuk menunjukkan rasa hormat kepada keduanya. Mulai sekarang, dia akan menerima pekerjaan pemesanan online dan pengepakan barang di perusahaan. Himari merasa tidak ada masalah, jadi dia memutuskan untuk melupakan dan menyambut Rion ke perusahaan hitam yang ahli dalam mengeksploitasi tenaga kerja. Malam itu, ketika mengetahui adiknya telah berbaikan dengan saingan cintanya, kakaknya sangat kecewa karena Himari tidak hanya meremehkan keseimbangan antara persahabatan dan cinta, tetapi sekarang juga menarik Rion ke dalam pekerjaan membuat aksesori. "Jika kamu hanya tahu bagaimana menghalangi Natsumi, lebih baik serahkan saja dia padaku, aku merasa kamu terlalu merepotkan." Dia dengan tulus menasihati Himari untuk menghilangkan kebiasaan berbohong untuk menghindari situasi yang sulit. "Jika kamu tidak mau mengubah kebiasaan itu, kamu tidak akan bisa mengalahkan Rion." Himari berjanji akan memperbaiki kelemahan itu dan merengek kepada kakaknya, "Belikan aku es krim. Jika kamu membelikannya, aku akan mempertimbangkan untuk jujur kepada Natsumi dengan perkiraan persentase." Dia mengamuk dan menarik kepala adik perempuannya, mengejar-ngejar dan memperingatkan, "Jika kamu berbohong kepada adik kesayanganku sekali lagi, jangan harap kamu aman." Setelah mengikuti kelas kelompok yang tidak stabil, Natsumi pasti bisa mendapatkan nilai maksimal, tetapi masih dimarahi oleh guru karena sikapnya yang agak tidak pantas. Setidaknya tidak gagal dalam mata pelajaran ini sudah merupakan keberuntungan, tidak apa-apa mendengarkan omelan sebentar. Episode 7 menuju musim panas yang pengap,
Himari dan Rion bersemangat mengenakan seragam baru untuk dipamerkan kepada Nasumi. Dalam perjalanan ke kelas, Nasumi tidak menyangka sahabatnya hari ini berpakaian sangat terbuka dan terlihat menarik. Dia sengaja mengalihkan pembicaraan ke topik lain dan tidak membahas seragam musim panas untuk menghindari dipermalukan seperti tahun lalu. Gadis ini sengaja memancingku untuk mengatakannya secara langsung di depan seluruh kelas, tapi sayang sekali trik itu sudah kuno. Dim. Memuji teman di tengah kelas juga boleh, tapi apakah kamu tidak takut orang salah paham dan mengira kita adalah pasangan? Himari tersipu malu dan menjawab, kalau begitu, ayo kita pacaran saja. Lalu perlahan mencium Nasumi. Pemuda itu memejamkan mata erat-erat, merasa adegan ini familiar, lalu dijentik dahinya. Dia buru-buru menjentik balik dengan cara yang sama agar dia jera karena suka bercanda, lalu menghela napas lega karena itu hanya lelucon. Setelah pulang sekolah, mereka berdua mampir untuk membeli sekotak yogurt drink dan secara kebetulan bertemu Rion di sana. Nasumi dengan polos memuji seragam musim panasnya yang sangat cantik, baru kemudian menyadari bahwa sahabatnya sedang berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya terlihat sangat menakutkan, jadi dia membujuk Rion untuk keluar dan berdiskusi sebentar agar semuanya beres. Masalahnya adalah bunga kering biasanya akan berubah warna seiring waktu, jadi mereka semua harus segera mengambil foto agar bisa diposting di media sosial. Modelnya tentu saja Himari, tapi tolong hilangkan senyum licik itu, nenek. Tiba-tiba, ada dua teman wanita yang pernah datang ke sini untuk menanyakan tentang jumlah aksesori yang Nasumi janjikan akan dibuat setelah ujian selesai. Keduanya tidak suka menggunakan barang pasaran, melainkan ingin memiliki aksesori pribadi yang unik. Himari menyarankan kedua temannya untuk mempertimbangkan kembali karena harga aksesori pesanan sangat mahal. Barang-barang di dalam kotak memang barang pasaran, tetapi semuanya adalah hasil kerja keras yang dibuat sendiri oleh Nasumi. Keduanya buru-buru meminta maaf karena tidak peka dan bermaksud memberikan sepasang aksesori yang sama kepada pacar mereka sebagai hadiah ulang tahun pertama. Nasumi merasa tawaran ini menarik karena dia belum pernah membuat aksesori pasangan untuk pasangan yang sedang jatuh cinta. Awalnya terdengar mudah, tetapi ternyata menasihati kedua gadis itu sepanjang sore. Dia sudah sangat lelah, tetapi sahabatnya terus menggoda setiap saat. Sekarang tiba-tiba muncul lagi ide merekam ekspresinya ke ponsel, tolong hentikan. Dengan pesanan ini, seluruh kelompok berhasil mengatasi kelebihan stok dan memenuhi permintaan pelanggan, tetapi tetap saja ada sesuatu yang terasa aneh. Untuk aksesori berikutnya, Nasumi berencana memilih bunga air tart yang melambangkan kesabaran dan pemikiran kemenangan. Pasangan yang mereka temui sebelumnya cukup tertutup, jadi dia pikir perlu untuk menekankan perasaan tulus mereka lebih dalam. Enya terdengar bagus dan puitis, tetapi masalahnya adalah harganya sangat mahal. Harga aksesori Nasumi agak tinggi dibandingkan dengan kemampuan siswa sekolah menengah, jadi pelanggannya sebagian besar adalah orang dewasa. Mereka tidak terkenal di kalangan siswa, tetapi orang yang membuatnya cukup dikenal oleh banyak orang. Jika dia tidak tahu bagaimana mempertahankannya, Nasumi mungkin akan bergabung dengan jajaran siswa populer. Tokoh utama berpikir itu sangat tidak masuk akal karena seorang introvert seperti dia tidak mungkin bisa berdiri di panggung yang sama. Maksudku, aku keceplosan saja, aku tidak bermaksud membandingkan Rion dengan Himari. Di sisi lain, kelompok mereka akan memiliki lebih banyak pelanggan potensial bagi Nasumi untuk mengembangkan kemampuan bisnisnya. Beberapa hari kemudian, dia secara resmi meluncurkan aksesori untuk pasangan dengan inspirasi dari bunga air tart. Senior sangat menghargai dedikasi perusahaan karena mereka tidak hanya memperhatikan ukuran leher, tetapi juga mendengarkan permintaan pelanggan. Sesampainya di rumah, Nasumi dengan hati-hati mengemas dan menyerahkan aksesori kepada mereka berdua keesokan paginya. Dia pikir setelah urusan ini selesai, dia akan merasa lebih baik, tetapi ternyata semakin banyak orang datang untuk memesan aksesori. Hanya dalam satu hari, mereka berdua menerima 5 pesanan khusus, tetapi pekerjaannya sangat berat. Seperti pasangan sebelumnya, banyak orang di sekolah telah mengetahui keterampilan Nasumi. Bahkan, desas-desus itu menyebar begitu luas sehingga orang-orang di kelompok rumah Rion tahu segalanya. Mereka bertiga harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pesanan khusus. Ketika tiba saatnya untuk menyerahkan aksesori kepada pelanggan, mereka berdua terkejut menyadari bahwa seseorang menyebarkan desas-desus bahwa membeli aksesori pribadi Nasumi akan menemukan belahan jiwa. Juga karena desas-desus konyol itu, semakin banyak pembeli yang datang setiap hari, memaksa tokoh utama untuk mengadakan pertemuan darurat. Himari berpendapat bahwa itu karena kedua teman wanita itu terlalu pandai memasarkan sehingga aksesori Nasumi semakin dikenal. Namun, karena dia keceplosan terlalu berlebihan, semua orang mengira itu adalah jimat cinta. Nasumi tidak tega menghentikan kedua teman wanita itu karena dia menghargai fakta bahwa mereka bersedia memasarkan secara gratis. Mendengar berita bahwa adiknya mungkin mendapatkan pesanan besar, kakak Himari segera meminta adiknya untuk datang ke rumahnya dan bekerja dengan nyaman. Karena masih banyak pesanan, Nasumi berencana untuk tinggal di sini lebih lama dari yang diperkirakan. Himari menepuk pahanya dengan lembut dan memintanya untuk berbaring di sana dan beristirahat sebentar. Nanti jika Rion datang, dia akan membangunkannya. Hanya pria muda yang pemalu yang akan menolak permintaan ini. Setelah berbaring, Nasumi menyadari bahwa opai sahabatnya agak kecil sehingga tidak bisa menghalangi cahaya sebaik Rion. Maksudku, bantal ini memang agak keras, tapi nyaman untuk tidur,
tidak ada maksud apa-apa. Himari mencubit pipi Natsumi dan mengingatkannya untuk berperilaku baik dan tidak meniru sifat buruk Shinji. Tiba-tiba, tokoh utama bertanya pelan apakah dia tidak ingin mencintai siapapun setelah kekacauan dengan Shinji dan mantan pacarnya. Sahabatnya berbaring di lantai dan menjawab, aku sangat membencinya, tetapi dia pikir Himari sudah membantu orang lain. Aku ingin kita bersama selamanya, meskipun kita hanya sahabat. Himari baik dan bersedia mempertahankan hubungan jika aku mengatakannya, tetapi karena itu juga aku tidak ingin memanfaatkan kebaikannya. Di pihak Himari, dia menyadari bahwa sahabatnya telah berubah. Dulu, dia hanya ingin memenuhi hasrat sahabatnya, tetapi sekarang matanya lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia merasa bersemangat dan takut dia akan berada di luar jangkauannya. Karena pesanan ini, mereka semakin sedikit waktu bersama, yang sangat merepotkan. Himari tidak membutuhkan aksesori cinta karena dia percaya bahwa selama dia masih mengenakan persahabatan ini, Natsumi akan selalu berada di sisinya. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia masih ingin menjadi sahabatnya karena perasaan itu membuatnya lebih bahagia dari sebelumnya. Ini mungkin waktu yang paling dia sukai dalam hidupnya. Di kantin, Shinji tiba-tiba datang dan menggoda sedikit, dan Himari memeluk Natsumi seolah-olah dia sedang melindungi miliknya. Pemuda itu menyarankan Rion untuk tidak menempel pada pria seperti gadis itu karena orang yang bijaksana tahu bagaimana memilih waktu yang tepat dan kemudian menyerang. Dengan situasi ini, cepat atau lambat dia akan merebut Natsumi dari sahabatnya. Setelah semuanya selesai, Shinji mengajak temannya ke atap untuk makan roti dan berdiskusi tentang bisnis. Dia mengklarifikasi bahwa dia tidak menarik gadis-gadis itu untuk memasarkan untuknya, mereka semua melakukannya secara sukarela. Selain itu, Shinji juga menyinggung hutang yang berhubungan dengan Rion, dan untuk membayar hutang itu, dia harus membantunya untuk bersama dengan Natsumi. Beberapa hari kemudian, orang tua mengadu ke sekolah, mengatakan bahwa anak-anak mereka dipaksa oleh perusahaan Natsumi untuk membeli aksesori dengan harga selangit. Untungnya, dia membawa slip pembelian dan faktur bersama dengan produk untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Semuanya legal di bawah pengawasan Sakura. Jika kamu mau, kamu bisa membawanya untuk membuktikannya. Guru tahu bahwa muridnya tidak berbohong. Hanya saja ada beberapa orang tua yang keras kepala yang tidak mau memahami situasinya. Guru tidak memintamu untuk berhenti, tetapi untuk sementara jangan menjual apapun lagi. Mendengar Natsumi menceritakan kembali percakapan itu, Himari dan Rion merasa sangat kesal. Meskipun mereka tahu bahwa guru sedang membantu mereka menyelesaikan masalah dengan lancar, sahabatnya masih ingin mencari gadis pembohong itu untuk berbicara. Hanya karena cintanya ditolak oleh senior, gadis berambut coklat itu menyalahkan orang tuanya untuk memperbesar masalah ini. Mendengarkan perkataan para wanita yang menyebarkan berita dan pria pembuat aksesori yang menghabiskan banyak uang untuk membeli tetapi tidak mendapatkan hati seniornya, itu benar-benar penipuan. Secara kebetulan, dia melihat gadis berambut coklat itu menginjak-injak produk yang dibuat dengan sepenuh hati oleh Natsumi. Himari berlari dan menarik baju mereka, bertanya mengapa mereka melakukan itu, tetapi keduanya mengabaikannya dan pergi. Di bawah derasnya hujan, Natsumi akhirnya mengerti arti dari kata-kata bahwa keindahan tidak selalu sempurna. Jadi, inilah rasanya menyukai seseorang yang tidak sempurna dan murni. Episode 8. Pihak sekolah menegaskan bahwa penjualan aksesori Natsumi tidak salah, tetapi meminta Sakura untuk mengembalikan uang kepada orang tua murid untuk menyelesaikan masalah. Di atap, kedua temannya meminta maaf kepada Himari karena terlalu melebih-lebihkan sehingga perusahaan dihentikan operasinya. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan cemoohan orang, bahkan merasa senang karena ini adalah kesempatan baik untuk semakin dekat dengan mereka berdua. Dia berlari dan menepuk punggungnya dengan keras, tetapi teman baiknya hanya berteriak kesakitan lalu masuk ke kelas dengan wajah sedih. Natsumi masih memikirkan hal itu, tetapi aku rasa kesulitan dan tantangan adalah bagian yang tak terhindarkan dalam mewujudkan impian. Dan saat istirahat, Shinji sudah mempersiapkan diri untuk dipukul. Tetapi Natsumi tidak berniat menyentuhnya. Bahkan memutuskan untuk tidak berbicara dengan si ular licik itu lagi, yang menyebabkan perusahaan dihentikan operasinya. Sementara itu, Himari berencana mengajak dirinya sendiri ke pemandian air panas di akhir pekan untuk menghilangkan stres. Natsumi selalu membuat aksesori setiap hari, jadi dia akan kembali ceria. Rion bersikeras bahwa semuanya tidak sesederhana itu, membuat Himari sangat kesal. Meskipun tidak jelas, dia cukup yakin Shinji dan temannya telah bersekongkol untuk menghalangi dirinya dan Natsumi. Bahkan berani berpura-pura tidur untuk memeluknya, jadi dicurigai adalah hal yang tak terhindarkan. Melihat Natsumi membawa kembali sejumlah aksesori yang dikembalikan ke kamar, Himari dapat memastikan bahwa dia tidak selemah yang dia kira. Rion sangat membenci sikap sombong itu, jadi mereka berdua memutuskan untuk perang dingin mulai sekarang. Duduk di dalam kamar, Himari merasa kesal dengan hasil ini karena ini semua adalah barang yang dibuat sesuai pesanan. Dia tidak ingin melihat Natsumi terus murung, jadi dia menyarankan agar kita pergi bermain di suatu tempat akhir pekan ini. Siapa tahu di sana kamu bisa menemukan inspirasi untuk aksesori berikutnya? Tiba-tiba Natsumi berkata bahwa dia berencana berhenti membuat aksesori sampai lulus SMA, membuat Himari bingung memasukkan sedotan ke dalam minuman. Anak muda membuka toko sendiri untuk memuaskan hasratnya membuat aksesori, dan guru tidak melarangnya berjualan online.
Natsumi tahu betul bahwa itu hanya karena dia tidak cukup kuat untuk menahan isolasi dari semua orang. Lagi pula, dia hanya menyimpan hasratnya di dalam hati, bukan berarti menyerah. Himari meronta-ronta dan memaksa Natsumi untuk minum yogurt agar tenang. Secara tidak sengaja menyemprotkan susu ke wajahnya. Tokoh utama pria tampak kesal dan mengatakan bahwa toko adalah mimpinya, bukan sesuatu yang orang lain bisa memaksanya lakukan. Himari kehilangan kesabaran dan berniat melempar kotak aksesori keluar jendela, tetapi tidak tega melakukannya. Himari menelan air mata, meletakkannya di atas meja belajar, mengambil tasnya dan pulang tanpa menoleh ke belakang untuk melihat Natsumi. Sesampainya di rumah, dia berbaring mendengarkan musik untuk menghilangkan kesedihan, tetapi tidak banyak membantu. Kakaknya membuka pintu kamar dan memanggilnya untuk makan malam. Melihat adiknya masih mengenakan seragam, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Himari bangun dan berkata, Natsumi bilang dia akan berhenti membuat aksesori sampai lulus SMA. Loh, aku takut kalau dia terlalu lama berhenti, dia akan kehilangan semangatnya. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Dia memujiku karena sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak melakukan kesalahan apapun karena aku sudah jujur, mengungkapkan perasaanku kepada Natsumi. Kakak tidak yakin apakah dia akan berubah pikiran atau tidak, tetapi dia harus mengatasi semuanya sendiri. Kakak memberikan earphone dan menyuruh Himari untuk membiarkan Natsumi memutuskan jalan hidupnya sendiri. Saat menghadapi kesulitan, dia akan berada di persimpangan jalan antara menyerah atau terus melangkah. Bahkan dorongan atau penghiburanmu tidak dapat menggoyahkan keputusan itu. Meskipun kalian berdua adalah teman baik, kakak harus mengakui bahwa kamu terlalu melindungi Natsumi. Kamu dan Sakura menciptakan kondisi untuk mempromosikan produk Natsumi, sehingga dia tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap hal-hal negatif. Seharusnya kamu membiarkan Natsumi mengalami kenyataan agar dia memiliki lebih banyak pengalaman. Belum sehari pun berlalu, Natsumi secara sukarela meminta maaf karena telah bertindak tidak pantas. Himari tidak peduli dan hanya ingin tahu apa yang akan dia lakukan dengan aksesori itu. Natsumi tetap bersikeras untuk tidak mengubah keputusannya untuk tidak melakukan apapun sampai lulus. Tokoh utama wanita dengan pahit mengatakan bahwa jika dia berhenti membuat aksesori, kita berdua hanya akan menjadi kenalan, bukan teman baik lagi. Dia menarik bajunya dan berkata, mimpi membuka toko juga sudah menjadi mimpiku. Aku suka saat kita berdua bersama dan aku juga suka berteman baik denganmu. Jika kamu menginjak-injak mimpiku, maka persahabatan kita dianggap berakhir. Natsumi berpikir bahwa mungkin aku akan marah selama sehari. Lalu semuanya akan kembali seperti semula. Dan sekarang, setelah sekolah usai, Himari diajak teman-temannya untuk bermain. Tetapi dia terjebak dalam pekerjaannya dan tidak bisa pergi. Saat sedang bosan, tiba-tiba Rion ingin datang ke rumah untuk bermain game dan makan kue. Dia bermain game dengan tegang hingga kedua dadanya naik turun. Sungguh game ini nyata. Tapi melihat dia bermain game dengan canggung seperti itu juga cukup menghibur. Rion minum teh dan mengkritik Natsumi karena berbohong. Kamu bilang kamu suka bermain game denganku. Tapi aku tidak melihat kamu bersemangat seperti saat membuat aksesori. Dengan kelemahanmu ini, bagaimana kamu bisa bermain dengan Himari selama 2 tahun dengan begitu baik? Natsumi mengerutkan kening dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan hak untuk mengomentari hubunganku dengan Himari? Akhir-akhir ini aku melihatmu terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Rion masih tersenyum tidak percaya karena pemuda serius ini sangat buruk dalam berbohong. Natsumi menghela napas dan membawanya ke kamar untuk melihat sepasang anting-anting yang dibuat untuk Himari. Dia duduk dan mengakui bahwa dia tidak bisa tidur karena jepit rambut itu. Dulu, dia merasa semangatnya terhadap aksesori sangatlah kabur. Himari adalah orang pertama yang memahami hobiku. Dia juga teman baik pertamaku, jadi aku tidak ingin kehilangannya. Namun kemudian aku tiba-tiba menyadari bahwa aku telah memanfaatkan perasaan orang lain sebagai batu loncatan. Selama ini aku pikir perasaanku tulus, tapi aku sangat keliru. Karena itu, aku ingin menjauhi hobi ini agar punya waktu untuk merefleksikan diri. Rian mendekat dan menjentik dahinya, menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Natsumi merasa orang yang melakukan segalanya dengan sepenuh hati seperti dia itu mudah. Kalau aku bisa begitu, aku tidak akan sakit hati tentang hal ini. Rian tidak pernah mengatakan dia selalu melakukan yang terbaik karena dia selalu mengeluh setiap kali harus bekerja di toko. Sebenarnya, teman-teman mengajakku bergabung dengan band, bukan karena aku suka bernyanyi. Kadang-kadang Rian merasa egois, selalu menunggu kesempatan untuk memonopoli Natsumi setiap kali dia dan Himari bertengkar. Meskipun aneh, aku tetap melakukannya karena aku menyukaimu. Sesederhana itu. Natsumi buru-buru menunduk meminta maaf dan menolak pengakuan cinta untuk 5 kalinya, tetapi Rian sudah terlalu terbiasa dengan ini. Dia yakin membuat aksesoris karena Himari tidak salah karena mereka berdua bahagia. Bagiku, apakah kamu membuat aksesoris atau memilih mengejar hal lain, aku akan tetap mendukungmu. Jadi, aku ingin tahu, kamu akan memilih aku atau Himari? Natsumi berharap Rion memaafkannya karena orang yang dia pilih tetaplah dirinya sendiri. Rion berkata tidak apa-apa karena aku sudah mempersempit jarak, sekarang hanya masalah waktu saja. Dia berdiri dan menarik Natsumi untuk pergi ke sekolah dan berbaikan dengan Himari, tetapi dia masih keras kepala dan tidak mau. Jika kamu ingin memaafkan, kamu harus membuat aksesoris dan setiap bulan harus melakukan apa yang dia katakan selama 1 hari.
Rion memijat pelipisnya, memaksa Himari untuk berbicara dengan sopan. Temannya baru mau meminta maaf karena telah berbohong tentang pergi ke Tokyo. Salak-salar. Natsumi menerima permintaan maaf dan menegaskan bahwa bahkan jika Himari sedikit gila, dia tetap nomor satu di hatiku. Tokoh utama wanita itu buru-buru menyiramkan air ke kepalanya untuk menyembunyikan air mata. Himari menegaskan bahwa aku lebih suka melihatmu bekerja daripada apapun di dunia ini, jadi jika kamu muncul kembali, ingatlah untuk memberitahuku. Natsumi mengungkapkan bahwa aku berhenti membuat aksesoris karena aku menyadari bahwa aku melakukannya hanya untuk membuat Himari senang. Itu membuatku merasa bersalah kepada pelanggan, hanya itu. Himari cemberut dengan wajah semerah tomat, tertawa terbahak-bahak, menyerah pada sahabatnya. Dia menepuk tubuhnya, menggoda dengan segala cara untuk menyembunyikan wajahnya yang gembira karena bahagia. Dia memeluknya dan berkata, "Jika Natsumi sangat menyukaiku, mari kita berkencan." Tetapi pemuda itu menolak. Memasuki liburan musim panas, Shinji mewakili kakaknya pergi ke Bandara Sak Valley untuk cureha. Mengetahui bahwa kakak perempuan Rion kembali ke sini untuk membuat orang yang menghancurkan reputasinya membayar harga, temannya segera meminta tiket untuk berpartisipasi agar permainan menjadi lebih menarik. Episode 9. Saat kelas 2 SMP, Natsumi mengenal seorang teman yang setiap pagi mencari alasan untuk banyak bicara. Dalam perjalanan ke kelas, Himari berlari untuk menggodanya, membuatnya cukup canggung. Temannya mudah bergaul dan bisa mengobrol dengan siapa saja, jadi mereka bertiga selalu pergi bersama. Menjelang Natal, temannya tiba-tiba muncul dan meminta Natsumi untuk membuat aksesoris ini dan itu. Meskipun sibuk, dia tetap melakukannya untuk mendengar pujiannya. Sampai suatu hari temannya tiba-tiba berkata, "Aku ingin berkencan dengan Himari pada Natal." Jadi Natsumi harus berbohong bahwa pameran dibatalkan agar mereka berdua bisa pergi bersama. Sambil menggosok tangannya agar tidak kedinginan, gurunya masuk ke kelas meskipun dia sedang makan siang. Duduk di restoran, Natsumi bertanya apa pendapatnya tentang temannya yang pergi bersama teman dekatnya. Dia pikir masalah ini seperti menanam bunga. Terlalu samar-samar, jadi dia menyerah. Kembali ke kelas, Natsumi duduk merosot, tiba-tiba Himari masuk dan meminta untuk menjual barang. Pemuda itu terkejut dan berdiri dan bertanya apakah dia tidak pergi dengan temannya. Dia menjawab bahwa dia pergi bersama tetapi pulang lebih awal. Jadi dia mampir ke sini untuk mengunjungimu. Dia tiba-tiba menyatakan cintanya kepadaku. Tetapi aku tidak suka gaya itu. Jadi aku menolaknya. Ternyata dia berteman denganmu hanya untuk mendekatiku. Dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Akhirnya, Himari tersenyum dan menoleh. Berkata, "Natsumi, jangan sampai kamu menipuku." "Apa maksudnya?" Kemudian mereka berdua mengagumi karya-karya itu dengan gembira seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba Himari berhenti dan menebak, "Karangan bunga ini terinspirasi dariku, kan? Namanya juga mirip dengan bunga matahari." Jadi pesan yang ingin disampaikan Natsumi sudah terungkap semua. Himari sangat menyukai bunga ini karena mewakili persahabatan di antara mereka berdua. Dia berharap Natsumi tidak melakukan segalanya untuknya. "Jika aku bahagia dengan orang lain, maka kamu akan sendirian. Kamu dan aku adalah teman baik, jadi kamu hanya boleh melihat ke arahku." "Ya." Natsumi dengan malu-malu menjawab, "Tentu saja, aku adalah satu-satunya teman baikmu." Himari tertawa dan berdiri di sampingnya. Mengkritik karangan bunga ini hanya mendapat 50 poin. "Jika kamu sudah lebih mahir, ingatlah untuk menunjukkannya kepadaku pertama kali." Sejak kecil, Himari tahu bahwa dia memiliki wajah yang cantik. Tetapi seorang gadis hanya memiliki sedikit kecantikan hanyalah setetes air di lautan. Jadi jauh di lubuk hatinya ada kekhawatiran yang tak berdasar. Saat ini, beberapa hari ini Himari sudah tahu cara merawat tanaman hias. Kemudian berlari mencari sahabatnya untuk memberikan pelukan hangat di pagi hari. Hari ini pemuda itu menunduk ke telepon. Ini untuk menghindarinya, pasti sedang mengirim pesan dengan Rion. Himari sengaja menarik perhatian, tetapi Natsumi masih menatap teleponnya. Dia tersenyum licik dan mendekat ke telinganya dan bertanya, "Apakah kamu ingin menginap di rumahku musim panas ini? Hanya kita berdua?" Natsumi terkejut dan memarahi sahabatnya karena tidak sopan atau bermartabat. Dengan momentum untuk maju, Himari berpura-pura bertanya, "Apakah kamu bosan denganku dan ingin berhenti bermain denganku?" Saat sedang menikmati wajah sulit Natsumi, tiba-tiba Rion meremas wajahnya dan mengancam. Dia dengan polos menggandeng tangan kedua sahabatnya dan kemudian berbalik dan berkata, "Aku menantikan acara menginap kita bertiga." Tokoh utama wanita itu berdiri terpaku, tidak menyangka suatu hari Natsumi akan mengabaikannya untuk pergi bersama gadis itu. Sore itu, Rion memaksa tokoh utama pria untuk menyuapinya. "Kalau tidak, aku akan menunjukkan pesan-pesan memalukan ini kepada Himari." Ternyata pemuda itu malu untuk berhadapan dengan sahabatnya, jadi dia mengirim pesan meminta bantuan Rion. Tanpa diduga, dia membalikan wajahnya dan memintanya untuk pergi makan siang dan minum teh, kalau tidak jangan salahkan dia. Rion bertanya-tanya, "Jika menurutmu berteman terlalu sulit, mengapa kamu tidak menyatakan cintamu?" Natsumi mengakui bahwa aku menyukai Himari, tetapi aku memprioritaskan toko daripada urusan cinta. Rion merasa lega mendengar itu karena semakin kalian berdua berputar-putar, semakin banyak ruang yang kumiliki untuk beraksi. Dan sekarang setelah sekolah usai, Natsumi sedang menunggu, Himari tiba-tiba menerjang dan memeluknya erat.
Tubuhnya yang lembut menempel di punggungnya, menyebabkan susu di mulutnya muncrat kemana-mana. Sahabatnya pergi membeli pakaian renang, tetapi dia dan kakeknya terus saja mengajak Rion untuk ikut. Natsumi beralasan agar bisa menghindari sahabatnya kapanpun dia bisa. Berniat membeli sekotak susu untuk diminum perlahan, tiba-tiba Rion datang dan menjambar rambutnya hingga otaknya terasa hancur. Dia ngeri, tidak menyangka pengecut ini berani menggunakan dia sebagai alasan untuk pergi membeli pakaian renang dengan Himari. Dia merajuk dan berkata, "Urus saja dirimu sendiri, aku sibuk hari ini, semoga berhasil." Jadi Natsumi ditarik oleh sahabatnya untuk pergi membeli pakaian renang bersamanya. Mengetahui bahwa temannya malu untuk melihat, Himari terus menggodanya. Tokoh utama pria marah dan membatasi kontak fisik dan masuk ke toko untuk melihat beberapa set, membuat gadis itu sangat kesal. Natsumi merasa lega mengetahui Himari memilih model yang lucu dan besar. Kalau dia memilih yang seksi, aku pasti menyembur susu kemana-mana. Saat menunggu Himari berganti pakaian, dia tiba-tiba pamer bahwa dia sedang mengenakan pakaian yang sangat hot. Kalau sekarang aku melihat Himari memakai baju renang minim di film dewasa, aku pasti muntah darah. Sementara dia sendiri, dengan senyum licik, menarikku mendekat sedikit saja. Si playboy langsung kabur pulang. Baru sampai rumah, Sakura, kakakku, bilang ada tamu yang ingin bertemu denganku. Kak Kureha melepas topinya dan memperkenalkan diri. Lalu mereka berdua melanjutkan obrolan di ruang tamu. Hari ini dia datang mencari Natsumi lagi untuk membujuknya menikahkan Himari dengannya. Sementara itu, sang tokoh utama wanita melempar bola ke kepala Shinji yang memegang raket, mengancam untuk membeberkan seluruh rencana. Shinji pura-pura bodoh dan dengan cepat mengambil pot tanaman sebagai sandera untuk menukar raket dengan bunga. Dia dengan percaya diri mengakui bahwa aku tidak perlu melakukan apapun karena Kakureha sudah kembali. Himari, dulu Lavicho pernah berjanji akan bergabung dengan perusahaannya, tetapi setelah setuju, dia berubah pikiran dan menolak bergabung. Meski begitu, Kakureha tetap berbesar hati dan bersedia mengeluarkan uang sendiri untuk membawa anak itu ke Tokyo. Jika Natsumi bersedia membujuk Himari bergabung dengan perusahaannya, maka dia akan mewujudkan impianmu membuka toko aksesori. Cukup setujui, dan uang di dalam koper ini akan menjadi milikmu saat itu juga. Soal model, Natsumi bisa memilih siapa saja di perusahaannya sesuka hatimu. Natsumi dengan tegas menolak tawaran menggiurkan itu karena Himari bukanlah barang. Impianku adalah toko, tetapi jika tidak ada dia, itu tidak ada artinya. Kureha memuji Himari yang cantik dan menarik, jadi wajar jika kau tidak ingin melepaskannya. Sayangnya, bakatnya sedang dikekang oleh orang yang tidak dikenal. Di mata Kureha, aksesori Natsumi hanyalah barang murahan, tidak lebih tidak kurang. Hal-hal yang kau posting di media sosial juga sangat biasa saja. Terus terang saja, kau sedang menghancurkan masa depan sahabatmu hanya karena keinginan egoismu. Atau kau tidak menyerah pada Himari karena kau menyukainya. Kureha memberi syarat jika kau menyatakan cinta pada Himari, dia akan membawa kalian berdua ke Tokyo. Dengan syarat kau harus melepaskan impianmu. Kalian hanya ingin melakukan sesuatu untuk bersenang-senang, kau tidak benar-benar mengejar impianmu. Tiba-tiba kakak Himari menerobos masuk ke kamar dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh adikku. Jangan harap bisa mengacaukan pikiran anak ini lagi. Aku tahu semua trikmu. Kukira dia hanya akan diberi oleh mantan pacarnya sampai Kureha mengeluarkan kartu trufnya. Dia mengancam jika dia tidak tutup mulut, dia akan menyebarkan video ini ke internet. Dia memasukkan ponsel ke dalam celah air dan menantang kakak Himari untuk mengambilnya jika dia berani. Dia bertekad untuk menggunakan garukan punggung ini untuk mengambilnya. Kureha mencibir dan dengan sengaja melempar ponsel itu, membuat kakaknya melompat untuk menangkapnya. Kukira dia sudah membalikan keadaan, tetapi dia pamer bahwa dia masih punya 20 lagi. Benar-benar jahat. Sakura menyarankan mereka berdua untuk kembali bersama saja, lalu mereka berdua serempak berkata, "Ibu." Dia berbalik dan mengkritik temannya yang terlalu memaksa dan bertentangan dengan aturan hidup yang dia tetapkan sendiri. Kureha terdiam dan tidak berani membantah, lalu menantang Natsumi untuk membuat aksesori terindah di liburan musim panas ini. Buktikan dirimu melalui kualitas produk. Sakura tidak membiarkan kakak Himari ikut campur dan bertanya apakah temannya berencana menggunakan uang itu untuk mengikat Natsumi, kan? Kureha menjawab, tepat sekali. Keputusan selanjutnya tergantung pada adikku saja. Setelah beberapa saat berpikir, Natsumi mengajukan syarat jika dia menang, kakak harus menghapus hutang Himari. Kakaknya dengan cepat setuju dan berjanji akan melepaskan niatnya untuk membujuk anak itu. Namun, jika dia menang, Natsumi harus menyerahkannya padanya. Kureha berpesan pada Natsumi untuk membuat aksesori dengan tema kenangan musim panas. Lalu melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di hari raya. Episode 10. Di atap, Natsumi menggigit sedotan dan tidak tahu harus membuat aksesori apa. Kemarin Himari mengkritik kakak laki-lakinya karena menambah bahan bakar ke dalam api, jadi semuanya menjadi seperti ini. Jika Kak Kureha menjadi juri, bagaimana temanmu bisa menang? Dia marah dan berkata, kalau begitu bayar sendiri saja hutangnya, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Berenang sendiri saja. Rian terlalu putus asa dan berencana untuk mencelakai kakaknya untuk membebaskan hutang Natsumi.
Sakura menyarankan anak-anak untuk tidak melakukan tindakan yang tidak berarti karena Kureha akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jika Natsumi membuka toko aksesori, dia akan segera membuka toko di sebelahnya dan kemudian merebut semua pelanggannya. Dia berusaha keras karena ingin membuktikan kepada orang-orang yang meremehkannya, jadi bisa dikatakan perjalanan ini akan sulit bagi adik laki-lakimu. Kakak Chen-an, kau tidak perlu khawatir. Kalau kalah kita akan mengorbankan Himari lalu kita akan membuka toko. Yang penting kau lakukan yang terbaik seperti biasanya. Sisanya biar aku yang urus. Natsumi bertekad untuk menang dengan segala cara karena jika kalah dia akan kehilangan Himari. Tokoh utama pria itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus segera keluar dari kemalasan jika dia ingin membuktikan keahliannya. Tiba-tiba Himari naik dan mengajak temannya untuk menikmati liburan musim panas. Dia yakin Natsumi akan menang, dan aku masih menyembunyikan kartu truf. Kalau kalah, aku tinggal masuk perusahaan lalu mengajukan pengunduran diri. Aku tidak keberatan putus sekolah karena kau akan berada di sisiku. Natsumi dengan bingung bertanya, apa kau berencana menikah denganku? Aku akan memenangkan Kak Cureha, jadi jangan mengatakan hal-hal yang mudah disalahpahami lagi. Tiba-tiba Himari tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah tua bangka masih bisa dibujuk menjadi pemuda udik yang ingin pakai kain sarung. Dia segera menjelaskan bahwa dia hanya membantunya untuk bersenang-senang. Jangan bingung. Dia berbalik ke S1 MCHE Pronunciation Rion untuk menarik lebih banyak sekutu, tetapi tanpa diduga kepalanya ditangkap. Berniat duduk minum air dan menonton hiburan, Rian mengajak semua orang untuk mencari kenangan musim panas. Sementara itu, Shinji mengerutkan kening dan tidak menyangka akan bertemu kakak Himari di sini. Dia menduga Cureha telah menolak tawaran bantuan, jadi dia cemberut seperti ini. Shinji membalas, ku dengar kau dikendalikan oleh sebuah video. Ya, melihat lawannya tampak bingung, Shinji semakin menantang, sayang sekali itu tidak berpengaruh. Dia dengan saya mencubit dan menasihati adiknya untuk fokus pada tenis saja. Hati-hati kalau berani menyentuh adik kesayanganku. Untuk membantu Natsumi mendapatkan ide membuat aksesori bertema kenangan musim panas, Himari menyarankan kita untuk mengambil banyak foto pemandangan musim panas lalu memilih bunga yang sesuai dengan foto. Rian cukup yakin sahabatnya hanya memikirkan hal-hal yang tidak-tidak saja. Kalau berani, coba buat satu adegan. Himari memfokuskan seluruh otaknya untuk menceritakan kisah dengan sepasang kelinci kecil. Lagi enak-enaknya tiba-tiba cerita beralih ke adegan acar cabai hujan yang memperlihatkan seluruh pakaian dalamnya. Natsumi memasukkan kue ke dalam mulut dan meminta untuk tenang. Tapi dia malah marah-marah dan menyalahkan sahabatnya. Rian mengakui dia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, tapi dia bisa bercerita kepada Natsumi. Kedua sahabat itu ribut meminta untuk mengganti topik dan tidak membahas hal ini lagi. Setelah makan kue, mereka bertiga naik kereta ke pantai untuk bermain air agar Natsumi memiliki bahan referensi. Lagi asyik-asyiknya, tiba-tiba Rian membentak, ya ampun, sahabatku sengaja menyiramkan banyak air untuk balas dendam. Ya, dasar dada rata. Tahu dirinya tidak bisa menang dari si dada besar Himari. Dia terpaksa menggunakan pukulan petir untuk menghukumnya. Lagi melihat-lihat foto, tiba-tiba kedua sahabatnya menyembulkan kepala dan memuji. Fotomu bagus, tidak buruk sama sekali. Meskipun begitu, Natsumi masih merasa itu belum cukup mengesankan untuk tema musim panas. 3 minggu lagi batas waktunya, tapi aku merasa sangat buntu. Melihat anak-anak bermain game di dekat situ, Natsumi tiba-tiba ingin pergi ke suatu tempat. Dia kembali ke kelas merangkai bunga dan melihat gurunya sedang bermain game dengan anak-anak kecil. Guru itu mengundang mereka bertiga masuk dan duduk minum, lalu bertanya kepada Natsumi, kamu datang ke sini untuk apa? Tokoh utama pria menjawab, saya ingin meminjam beberapa album untuk melihat karya siswa lain. Melihat sekilas, Rian sudah menyuruh sahabatnya untuk memulihkan jabatannya agar rambutnya panjang terlihat manis, tapi sekarang malah seperti preman. Guru itu menebak pasti Natsumi suka rambut pendek, lalu anak itu berkata, gaya apapun juga cocok untuknya. Rian ikut-ikutan ingin memotong rambut pendek, tapi mendapat penolakan keras dari Natsumi. Guru itu menyarankan, kalian sudah di sini, coba saja merangkai bunga. Siapa tahu bisa menemukan inspirasi. Rian dengan antusias meminta satu tempat, sementara Himari menolak dan hanya ingin duduk di luar menonton. Dia tahu dirinya selalu bekerja secara mekanis dan tidak memiliki kreativitas, jadi dia tidak suka merangkai bunga atau menggambar atau apapun. Melihat Rian merangkai bunga seperti membuat salad, dia juga merasa sedikit iri. Berkat bimbingan Natsumi yang sabar, dia berhasil merangkai vas bunga yang terlihat cukup bagus. Alasan Himari berambut pendek adalah karena saat kelas 5 SMP, rambutnya terbakar setelah membela Natsumi saat dia sedang bekerja. Dia tidak ingin melihat ekspresi menyesal dari pemuda itu, jadi dia memutuskan untuk memotong rambutnya pendek. Sejujurnya, Himari sangat ingin tahu apakah jika dia berambut panjang dan feminin seperti Rian, apakah Natsumi hanya akan melihat ke arahnya. Di jalan kembali ke ruangan, guru itu memanggil Himari untuk menunda dan mengobrol sebentar. Guru itu tersenyum dan menyarankan agar anak itu mengawasi Natsumi agar tidak direbut oleh Rian, si wanita agresif. Dulu kamu tidak peduli dengan urusan cinta, tapi sekarang aku melihatmu seperti gadis gila yang terobsesi dengan cinta. Berhadapan dengan Natsumi, dia membuka pintu dan berkata, aku berencana menggunakan bunga matahari untuk tantangan Kak Cureha.
Himari langsung menyadari bahwa itu adalah karangan bunga matahari yang dia buat untuknya saat pameran. Natsumi percaya bahwa saran dari Rien pasti akan membuat Kakureha terkesan. Guru itu sangat tertarik sehingga menyuruh anak-anak kecil untuk pergi ke kebun bunga matahari dan melihatnya. Keesokan paginya, Rien harus membantu keluarganya di rumah dan tidak bisa ikut, tapi sahabatnya malah duduk di belakangnya. Himari memberikan sebotol air sambil menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa kamu merasa kesal karena tidak ada Rien?" Natsumi mengingatkan untuk tidak berani mengungkapkan perasaannya sehingga dia berkata, "Aku tidak menghindarimu dan itu bukan karena dia." Tiba-tiba Himari membuka botol air dan minum, lalu meninggalkan tempat duduknya untuk membeli botol air yang lain. Dia melambaikan tangan dan menyuruh sahabatnya untuk tetap di gerbong lalu pergi ke gerbong kereta lain untuk membeli air. Saat ini, Himari baru menyadari kebenaran dari kalimat, pria dan wanita tidak bisa berteman jika salah satu dari mereka menyukai yang lain. Dulu aku mengira Shinji gila, tapi setelah dipikir-pikir kata-katanya ada benarnya juga. Semakin Natsumi menahanku, semakin aku menjadi orang yang buruk. Dan aku juga tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa dia pantas berada di sisi orang yang lebih baik. Baru saja menginjakkan kaki di ladang bunga matahari, Natsumi sudah berteriak-teriak seperti monyet. Himari menyuruh kakeknya untuk tenang dan fokus memilih bunga yang indah sebelum dibeli orang lain. Setelah melihat-lihat di antara ribuan bunga, Natsumi akhirnya menemukan yang paling dia sukai. Sementara sahabatnya yang mengikuti di belakang ingin mengajaknya bicara, pemuda itu malah sibuk mencari bunga yang paling indah. Himari menarik napas dan bertanya, "Apa kamu ingin Rien melihat pemandangan ini tahun depan?" Tiba-tiba dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyatakan cinta. "Aku menyukaimu, aku ingin kamu melihatku, bukan bunga." Dia mengira Natsumi tidak mendengarnya lalu memalingkan wajahnya. Tapi pemuda itu memanggilnya kembali dan berkata, "Jangan menggodaku saat ini. Aku sedang memilih bunga untuk memenangkan tantangan, jadi jangan membuatku kesal." Wajah Himari menjadi muram dan dia melarikan diri karena pengakuan cintanya yang tulus malah diabaikan. Dia menunggu kakinya jatuh ke tanah dan merasa benci pada dirinya sendiri karena menyerah pada perasaan. "Aku membenci segalanya dan membenci Natsumi karena tidak menyukaiku. Kupikir aku sudah bersembunyi, tapi sahabatku tetap menemukanku." Himari berdiri dan mengembalikan jabatan, persahabatan tidak ingin menggunakannya lagi. Natsumi bingung dan belum sempat mengerti apa yang terjadi, dia sudah ditarik dan dicium oleh Himari di tengah ladang bunga matahari. Episode 11, Dong membungkus bunga matahari ke dalam kotak dan Natsumi baru panik tidak mengerti mengapa Himari menciumnya. Pemuda Cooper itu curhat dengan bunga-bunga di lemari dan ketahuan oleh Shinji, sungguh dia tidak bisa berkata apa-apa. Shinji menjamin kali ini dia tidak merencanakan apapun karena dia sudah ditolak oleh Kakureha. Natsumi dengan muka tebal meminta sahabatnya untuk membujuknya agar menghapus hutang Himari, tapi ditolak. Shinji mengakui, "Aku diam-diam menyukai Kakureha jadi aku tidak berani melawannya." Entah dari mana berita itu datang, ayah ini tahu tentang tokoh utama pria yang sudah mencium sahabatnya, Himari. Setelah mendengar cerita dari awal sampai akhir, kupikir akan diganggu oleh sahabatnya, tapi Shinji malah memberikan saran untuk fokus pada pekerjaan di depan mata lalu memikirkan urusan cinta. Mendengar perkataan pemuda itu ada benarnya juga. Natsumi bertekad untuk membuat aksesori yang paling indah untuk memenangkan tantangan ini. Sesampainya di rumah, Himari mengambil pangsit dan memasukkannya ke dalam mulut lalu memakannya tanpa henti. Berbaring di tempat tidur, dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar sudah mencium Natsumi. Berguling-guling sebentar, dia berencana mengirim pesan dan bertanya kepada sahabatnya, "Antara bibirku dan pangsit, mana yang lebih kenyal?" Lagi mengalami trauma psikologis dan ingin gila, tiba-tiba kakaknya menelepon dan meminta untuk berbicara sebentar. Himari tidak ingin kakaknya tahu tentang hal itu dan berencana membuka jendela untuk melarikan diri, tapi dia melihat kakaknya berdiri tegak di luar. Dia berteriak dan dengan tulus mengakui, "Aku sudah terlanjur mencium Natsumi." Kakak laki-lakinya tidak hanya tidak memarahinya, tetapi malah memujinya. "Kalau kamu ditolak, aku akan jadi istrinya Natsumi, jadi tenang saja ya." Melihat kakaknya berdiri bersiap pergi ke dapur untuk makan malam, raut wajah Himari tampak sangat pucat. Dia dengan gemetar mengaku bahwa dia telah menghabiskan sepiring hakau dan akhirnya dihukum sepanjang malam. Keesokan paginya, Natsumi sama sekali tidak bisa berkonsentrasi karena sepanjang malam bermimpi tentang wajah Himari. Rien mampir ke kamar untuk melihatnya membuat aksesoris, tetapi dia masih dalam tahap pertimbangan. Mencoba berkonsentrasi, tiba-tiba dia melemparkan tutup botol dan bertanya apakah dia sudah mencium Himari. Rien sambil makan sambil mengeluh, "Seandainya aku ada di sana untuk mencegah si brengsek itu mencuri ciuman pertamamu." Meski sedih, dia tetap mendukung mereka berdua untuk menjadi pasangan. Setelah itu, dia akan terus menyatakan cintanya kepada Natsumi sampai dia menaklukkan hatinya. Rien tetap optimis dan hendak kembali ke klub ketika dia bertemu Himari di luar pintu. Melihatnya tampak canggung, dia tersenyum dan melancarkan serangan mematikan ke wajah temannya, lalu pergi dengan riang. Mereka berdua masih berbicara satu sama lain dengan normal. Tetapi Natsumi masih merasakan suasana yang aneh. Tokoh utama pria itu dengan ragu-ragu melipat bunga dan keluar untuk mempersiapkan mahkota bunga matahari. Melihat senyum cerah temannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia lebih cantik daripada saat di Tranlam. Pulang sekolah dengan mereka bertiga mengajak makan kentang goreng sambil mengobrol.
Kedua gadis itu memiliki rencana sendiri dengan keluarga, sementara Natsumi masih tidak tahu harus berbuat apa selama liburan. Himari berkata kepadanya jika dia ingin membuat aksesoris, dia bisa datang ke rumahnya untuk membuatnya dengan nyaman. Natsumi berterima kasih lalu membawa barang-barangnya ke sana untuk membuat mahkota tanpa takut diganggu orang lain. Terlebih lagi, dia juga dimanjakan habis-habisan oleh kakak laki-laki dan kakek Himari. Seolah-olah dengan dorongan mereka, dia menyelesaikan aksesoris 3 hari lebih cepat dari yang diharapkan. Malam harinya, kakaknya membawa makanan ringan dan memujinya secara langsung bahwa dia melakukannya dengan sangat baik. Cureha pasti akan terdiam. Sekarang hanya kurang altar pernikahan dan kita akan menjadi saudara. Natsumi berniat mengeluarkan mahkota untuk dilihat, tetapi terkejut menemukan bahwa bunganya layu karena kehilangan kelembapan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terburu-buru mengeluarkannya dari cairan perendam terlalu cepat. Natsumi fokus membuat sekali dengan benar, jadi dia menggunakan semuanya untuk sampel. Jadi tidak ada lagi cadangan. Kakak Himari menenangkan dan menyuruhnya untuk tenang, kita akan mencari bunga matahari. Kedua kakak beradik itu segera berangkat pada malam itu dan entah bagaimana berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Saat menatap wajah temannya yang tertidur, kakaknya mampir dan meminta untuk melihat hasilnya. Mendengar itu, Himari langsung bangun dan menggosok matanya, ingin melihat hasil akhirnya. Kakaknya dengan hati-hati memeriksa dan menilai mahkota ini sangat indah. Dia tidak menyangka kamu menyelesaikannya hanya dalam 3 hari. Sesaat kemudian, mereka bertiga menyerahkan karya itu kepada Cureha seperti yang telah dijanjikan. Begitu membuka kotak, kakaknya memuji mahkota ini sangat lucu dan rumit. Sejak tadi dipuji terus, Natsumi merasa besar kepala, kali ini aku menangkan, Kak. Cureha berbalik 180 derajat dan menjawab tidak ada ya, kamu bermimpi di siang bolong selama 3 hari, membuat si kecil kecewa. Dia mengakui bahwa karyamu sangat indah tetapi bukan yang terindah. Dia menggunakan matanya untuk melihat menembus hati Natsumi, mencoba menutupi kerusakan. Sehingga memamerkan karya yang telah diperbaiki. Sebenarnya tidak ada mata dewa sama sekali, Sakura sudah memberitahu kakak tentang bunga yang layu. Natsumi terdiam, tidak menyangka akan dikhianati oleh kakaknya sendiri di saat-saat terakhir. Cureha tampak kecewa. Dia pikir anak ini hebat, tetapi ternyata bullshit. Dia bertepuk tangan, keurian pulang dan ketagihan duko, sangat ingin tinggal dan menghibur Natsumi. Menunggu mereka berdua pergi, dia baru berbalik dan bertanya kepada kakaknya mengapa dia memberitahu Kak Cureha tentang bunga layu. Atau maksud kakak, aku tidak serius dalam hal ini. Sakura dengan lesu duduk dan mengeluarkan beberapa aksesoris yang dikembalikan oleh sekolah. Yang dia pedulikan bukanlah masalah omong kosong, tetapi produk berkualitas rendah dari adiknya. Sampai melihat dengan seksama, Natsumi baru menyadari bahwa produknya layu bahkan ada yang hancur. Terus terang, dia sangat kecewa karena Natsumi tidak lagi memiliki hati untuk pekerjaannya dan hanya memikirkan cinta. Kakak sudah memperingatkan kalau sudah jadi kreator jangan naif lagi. Kamu seharusnya malu mengikuti tantangan dengan mahkota yang mencerminkan keyakinan kekanak-kanakan. Natsumi dengan kecewa menyuruh Himari untuk menganggap aku tidak mengatakan apa-apa sebelum membuat mahkota. Dia berkaca-kaca dan belum sempat mengatakan apa-apa ketika kakaknya membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, tokoh utama wanita itu memanggil Shinji ke kedai kopi untuk menuntutnya, tetapi dia tidak bersalah dalam hal ini. Temannya yang licik menyarankannya untuk bergabung dengan perusahaan Kak Cureha dan menuju masa depan yang cerah. Himari tentu saja tidak ingin melakukan apapun, tetapi harus bekerja keras untuk membayar hutang kepada kakaknya. Shinji berpikir jika temannya bersedia memperluas popularitasnya, maka akan lebih mudah untuk mempromosikan karya Natsumi di kemudian hari. Kecantikan adalah titik terang yang langka dari kakaknya, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin. Sebagai gantinya biarkan Rion merawatnya mulai sekarang. Shinji memberikan kesepakatan khusus jika kalian berdua mencapai impian kalian dan perasaan kalian satu sama lain tetap tidak berubah, maka aku akan menjadi sekutu yang kuat bagimu. Dia menyarankan agar dia berpikir dengan hati-hati lalu pergi. Sore itu, Himari datang ke rumah dan mengajak Natsumi berjalan-jalan di taman. Dia memegang tangannya dan menyuruh temannya untuk tidak bermain mata ketika aku tidak ada di sini. Begitu, aku tahu kamu sangat menyukaiku karena bahkan kecantikan Rien yang menggoda pun tidak membuatmu tergerak. Mereka berdua menengadah ke langit, tidak percaya bahwa suatu hari kita harus berpisah ketika berdiri di persimpangan jalan hidup. Himari tidak ingin mengucapkan selamat tinggal sama sekali, tetapi dia masih membutuhkanmu untuk fokus membuat aksesoris. Natsumi memegang erat tangannya dan menjawab mungkin sekarang kita masing-masing berada di jalan yang berbeda, tetapi pasti nanti. Kita akan bertemu lagi di jalan kehidupan. Selamat tinggal, cintaku. Episode 12, menghadapi kenyataan yang pahit, Himari masih tidak percaya bahwa suatu hari dia harus berkemas dan meninggalkan teman dekatnya. Sementara itu, Rien menghadapi panasnya musim panas dengan menyalakan AC dan berbaring di jaring di atas cucian. Saat sedang berpikir cara untuk mengunjungi Natsumi, tiba-tiba ibunya memintanya untuk membawa hadiah dari kakaknya untuk Shinji. Dia sudah keluar sejak pagi, jadi adiknya harus pergi mengantarkan kue untuk temannya. Begitu sampai di sana, dia sudah tertawa dan menyatakan kalau Himari pindah ke Tokyo, maka Rien sudah pasti menang. Hanya setelah temanmu memanggil untuk mengambil kue, kakek baru tenang. Namun, sebelum memberikannya,
Dia ingin Shinji melakukan sesuatu untuk Himari. Tentu saja pemuda itu menolak karena tujuannya adalah membantu dia menang. Rian tahu betul bahwa Shinji telah berusaha sampai sekarang hanya untuk pamer ke Kakureha. Berlatih keras untuk menjadi juara lari lintas alam nasional juga hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari kakak laki-laki Himari. Ternyata dia berteman dengan Natsumi hanya untuk mendekatinya. Mendengar ini, Shinji menghentikan latihannya dan memperingatkannya bahwa jika dia membantu Himari saat ini, dia akan berbalik melawannya. Dia lebih baik kalah dengan cara yang jujur daripada dibantu oleh anak nakal seperti dia. Himari mungkin menang kali ini tapi aku pasti akan menjadi pemenang terakhir. Shinji membeku dan tidak berani membantah lagi, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Malam itu di jalan bersama kakak laki-laki Himari, dia tiba-tiba menerima panggilan tak terjawab. Di sekolah, Natsumi merasa bingung dan tidak tahu seperti apa masa depannya. Memikirkan harus hidup selama Desember 20 tahun tanpa kehadiran Himari, itu membosankan seperti kecoak, dia sedang sedih sampai ingin membusuk ususnya ketika temannya datang mengganggunya. Natsumi tidak berminat untuk berbicara karena siang ini sahabatnya pergi ke Tokyo. Shinji menepuk bahunya dan duduk bertanya apakah dia juga berencana pergi ke Tokyo? Bukankah dia pernah meninggalkan aksesori untuk mengejar panggilan hatinya? Dia ingin membungkam temannya, tetapi apa yang dia katakan tidak salah. Hidup ini penuh dengan tikungan dan belokan, mengapa harus memaksakan diri untuk terus membuat aksesori dan membuka toko? Alih-alih berkreasi, dia bisa bekerja sebagai buruh dan tinggal bersama orang yang dicintainya. Atau apakah dia takut harus berbaur dengan orang-orang yang pernah meremehkannya? Sayangnya perasaannya pada Himari bukanlah cinta. Setelah semua, dia hanya memanfaatkan Himari sebagai teman baik. Natsumi tidak tahan lagi dan mencengkeram bajunya. Apa yang kamu tahu tentang dia? Aku menyukai Himari, apapun yang terjadi aku akan memilih untuk berada di sisinya. Seolah mengerti sesuatu Natsumi berbalik dan segera berlari menemui sahabatnya. Shinji masih pria yang ramah meskipun hampir dipukul oleh temannya. Sambil berlari, tokoh utama teringat bahwa dia pernah berharap Himari melihat ke arahnya. Sambil berlari, dia mengingat kenangan mereka berdua bersama sampai dia hampir jatuh. Meskipun sakit, Natsumi tetap menyeret langkahnya untuk menemui sahabatnya. Seperti saat mereka berdua bermain kejar-kejaran di laut. Di depan stasiun, Himari berharap Kakureha terjebak macet sehingga dia tidak akan datang. Melihat ke cermin, dia melihat dirinya tersenyum saat Natsumi memasangkan kalung di lehernya. Sejujurnya, Himari tidak ingin menjadi yang tercantik atau terkenal. Aku tidak membutuhkan teman atau keluarga, aku hanya ingin menjadi orang yang disukai Natsumi. Mendengar suara temannya, Himari buru-buru menyeka air mata yang berlinang dan berbalik untuk berbicara. Rian dengan senyum berbahaya masih marah atas kejadian dia diam-diam mencium Natsumi. Di atas segalanya, dia sangat kesal karena Himari masih berbohong sampai sekarang. Tokoh utama wanita masih bersikeras bahwa apa yang dia lakukan akan menguntungkan Toko dan Natsumi di masa depan. Mudah untuk mengatakannya, coba tempatkan dirimu di posisiku. Rian mendekat dan memegang tangannya, menawarkan temannya untuk memberikan Natsumi padanya. Dia akan menjadi milikmu sampai toko dibuka. Sebagai gantinya dia akan menjadi milikku selama waktu ini. Meskipun dia tahu Rian bersedia bersumpah demi nyawanya, Himari masih ragu. Seumur hidupnya dia tidak akan menemukan orang lain seperti Natsumi karena dialah yang menemukannya. Dia menggelengkan tangannya dan tidak ingin menjanjikan apapun. Meskipun begitu, Rian sangat senang karena Himari akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Tokoh utama wanita berlinang air mata dan melompat ke pelukan temannya sambil menangis. Aku tidak ingin pergi. Aku ingin tinggal di sini tetapi jika aku terus seperti ini, aku tidak akan bisa membantu Natsumi. Rian dengan lembut menghibur. Aku melihat kalian berdua terlalu keras kepala tentang mewujudkan impian dengan cara yang ideal. Misalnya, ibuku awalnya hanya membuat kue sebagai hobi, lalu perlahan-lahan benar-benar membuka toko. Singkatnya, terlalu fokus pada masa depan dan melupakan saat ini sangat melelahkan. Dari kejauhan, Natsumi berlari menghampiri dan menarik temannya dan hampir tertabrak mobil. Dia meletakkan tangannya dan mencoba meyakinkannya untuk tetap di sini dan tidak pergi ke Tokyo. Aku tidak ingin kamu menjadi model terkenal karena aku. Aku hanya ingin seseorang yang memahami pasionku. Jika Himari ingin yang terbaik untukku, jangan korbankan dirimu. Aku tidak bisa bahagia tanpa Himari, jadi kita akan selalu menjadi teman baik. Saat sedang menangis, tiba-tiba Kakureha bertepuk tangan dan menyuruh mereka berdua bubar. Natsumi membuang semua rasa malu dan menundukkan kepalanya meminta kesempatan lagi, tetapi dia mengatakan tidak. Yang penting Himari bekerja untuk membayar hutang, bukan bekerja asal-asalan. Tiba-tiba Shinji berdiri di atas dan melemparkan tas penuh uang tunai ke arah kakaknya. Dia dengan bangga menunjuk ke mobil yang diparkir tepat di samping tempat kakak laki-laki Himari duduk. Kemudian dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia akan menggantikan Himari untuk membayar kakak. Aku adalah orang yang meminjam uang dari kakak untuk membayarnya. Kakak tidak bisa memanggilku pengkhianat karena kakak sudah menolak kerjasama. Uang sudah dibayar, jadi ayo pulang, apalagi yang perlu kita berdua perdebatkan? Kureha kesal dan tidak peduli apa yang ingin dilakukan anak-anak, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia keluar dan langsung naik ke mobil mewah yang membuat kakaknya tidak sempat bereaksi. Kureha memerintahkan Kak Himari untuk membawa tas uang ke mobil dan membawanya ke tempat yang indah untuk curhat.
kemudian tersenyum dan melambai selamat tinggal pada anak-anak seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang belum sempat sadar ketika Shinji cemberut dan berkata, apakah kalian melihat aku menggendong tim atau tidak? Aku melarang kalian keluar sekolah tanpa izin, tidak ada yang boleh pergi ke Tokyo. Pada saat yang sama, kalian harus terus membuat aksesori. Siapapun yang berani melawan akan hamil. Shinji memegang semua hak dan memerintahkan Nona Himari untuk mengeluarkan uang untuk mengadakan pesta perayaan. Meskipun kesal, dia tidak berani membantah karena dia baru saja mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membebaskannya. Dengan pasrah, tokoh utama wanita harus mengeluarkan uang dari sakunya untuk mentraktir semua orang makan sushi sepuasnya. Dalam perjalanan pulang, Himari menyuruh temannya untuk tidak dekat dengan Shinji agar tidak mendapat masalah, karena dia tidak tahu cara menghindari masalah, jadi biarkan dia yang mengelola toko. Tiba-tiba, Nasumi tiba-tiba mengumumkan bahwa dia berencana untuk melepaskan mimpinya. Lebih tepatnya, aku belum menyelesaikan masalah sebenarnya. Aku sudah memperlakukan pelanggan dengan tidak pantas, dan Kak Sakura ingin aku menyadari itu, karena terlalu fokus pada mimpi itu, kita berdua tidak melihat masa kini. Ini seperti aku dulu ingin mencari cara untuk mencegah bunga layu agar bisa menunjukkan keindahannya. Yang Kak Sakura khawatirkan adalah aku sudah melupakan tujuan awal. Aku harus bermimpi lebih tinggi lagi, membuka toko hanyalah sebuah langkah. Mulai sekarang aku akan menjadi lebih ambisius agar tidak kalah dari Kak Sakura. Tidak membiarkan Kak Kureha mengejek dan membuat kakak khawatir. Singkatnya, Nasumi ingin terbang lebih jauh dan tetap berada di sisi sahabatnya. Himari malu menutupi wajahnya dan berkata, kau membuatku malu. Lalu berlari dan merajuk sambil memarahi. Dasar bodoh, tidak tahu memilih waktu yang tepat untuk menjaga apapun. Tiba-tiba Nasumi mengeluarkan cincin persahabatan dan memberitahunya sesuatu. Sebenarnya, cincin rumput kaki ayam ini juga memiliki biji bunga tulip di dalamnya. Artinya, selain persahabatan, cincin ini juga merupakan simbol cinta di antara kita berdua. Beberapa hari kemudian, saat sedang menyiram tanaman, Himari tiba-tiba mendekat dan bertanya, apakah kamu menyukaiku? Nasumi tersipu menjawab, tentu saja aku paling menyukaimu di dunia. Tanpa sengaja mereka berdua terpeleset dan jatuh ke tanah. Dia asyik menatap mata biru jernih itu dan tanpa sadar mengungkapkan bahwa aku menyukai Himari. Menangkap senyum malu-malu yang super imut itu, kedua anak muda itu tidak bisa menahan diri untuk berciuman. Tapi belum sempat berciuman, mereka berdua harus bangun dan menjelaskan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Melihat Rion mengeluarkan roti dari tasnya, mereka berdua langsung berlari dan berebut setiap potongnya. Setelah melalui banyak kejadian yang hampir gagal, semua orang masih berkumpul untuk mengagumi hasil karya Nasumi. Perjalanan mencari jawaban tentang cinta dari kedua anak muda ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah menemani Dino sepanjang 12 episode.